Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Private PBS malam hari ini. Tepatnya tanggal 17 Februari tahun 2021. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Private PBS. Di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya membangun mitra baru di Bapak Ibu yang jumlahnya bisa puluhan, bahkan Bapak Ibu nanti kalau sudah ngerti ilmu ini, Bapak Ibu bisa mencapai ratusan mitra baru ya. Jadi sekali lagi ya, ilmu yang kita berikan malam hari ini sebetulnya ilmu yang sangat sederhana, yang sangat mudah sekali. Bahkan yang gaptek pun saya yakin bisa melewati proses pembelajaran ilmu ini ya. Jadi sekali lagi buat yang baru nggak usah khawatir ya, buat yang baru ya ataupun hari ini Anda merasa diri gaptek ya kan, maka sebetulnya BU nggak usah khawatir ya, karena sponsor atau leader-leader Bapak Ibu ya itu dulunya juga seperti Anda semua ya, bahkan ada yang kepala 6 ya kan, tidak bisa copy paste, tidak bisa salin tempel ya, yang seperti itu saja itu dalam waktu 10 bulan itu bisa mensponsori di atas 80 mitra baru Bapak Ibu ya. Jadi Anda bayangkan beliau ini ya sudah kepala 6, gaptek ya, tidak bisa copy paste, tidak pernah belajar ilmu digital marketing ya kan, nggak pernah ketemu sama saya, belajarnya juga via online ya seperti Anda semua malam hari ini ya, bahkan dalam waktu 2 bulan juga nggak dapat mitra baru karena memang fokusnya belajar. Jadi 2 bulan itu betul-betul beliau fokus belajar, di mana ya Bapak Ibu tahu sendiri ya sulitnya kayak gimana ya belajar mereka ini karena mereka basicnya kan gaptek. Jadi di minggu pertama, minggu kedua ya sudah pasti mereka mengalami kesulitan, tantangan yang sangat luar biasa untuk menguasai ilmu ini. Tapi kirim ke kabar. ya, bukan berarti mereka jadi patah semangat, bukan berarti mereka jadi apa ya kecil hati gitu loh. Ya, bahwa mereka tidak bisa melewati proses pembelajaran ilmu digital marketing yang saya berikan malam hari ini. Ya, bahkan mereka punya tekad yang sangat luar biasa saya katakan ya. Karena apa? Mereka dalam tanda kutip ya, 2 bulan tuh betul-betul belajar ilmunya. Ya, belajar ilmunya, fokus menguasai polanya. Ya, dalam 2 bulan itu karena fokus menguasai ilmunya, ya, jadi dalam 2 bulan itu pula nggak dapat mitra baru Bapak Ibu. Ya, bahkan ada yang 3 bulan nggak dapat mitra baru. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan nggak dapat mitra baru. Ya, bahkan ada yang 4 bulan nggak dapat mitra baru. Karena apa? Ya karena memang mereka fokusnya belajar Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu jangan fokus ke income, mitra baru, ya kan? Yang penting di awal itu saya pesan ke mitra baru khususnya malam hari ini. Yang penting Anda kuasai ilmunya dulu. Ya, sekali lagi, income Anda, bisnis Anda itu tergantung kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Sekali lagi, ya, masa depan Anda nanti, ya, income Anda nanti tahun depan atau 2 tahun lagi itu tergantung kapasitas ilmu Anda masing-masing. Kalau kapasitas ilmu Anda masih sama dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan, maka dipastikan tahun 2021 pun nggak akan jauh berbeda, Bapak Ibu. Income Anda juga segitu-segitu aja, ya. Jadi apa sih yang membedakan Bapak Ibu dari tahun ke tahun itu? Itu sebetulnya yang membedakan tuh nanti adalah kapasitas ilmu Anda itu berkembang atau tidak gitu. Maka di bisnis ini tuh yang terpenting investasi leher ke atas dulu Bapak Ibu. Yang terpenting investasi leher ke atas dulu. Ilmunya dulu Anda kuasai. Ya, nggak masalah Anda sebulan nggak dapat mitra baru, 2 bulan nggak dapat mitra baru, 3 bulan nggak dapat mitra baru, nggak ada masalah. Ya, sepanjang Anda ngerti ilmunya. Gitu. Karena kalau Anda sudah ngerti ilmunya Bapak Ibu, sudah ngerti polanya, maka
Setelah itu Anda nggak bisa dihentikan Bapak Ibu. Anda akan mudah sekali, Anda akan enjoy sekali, Anda akan fun, Anda akan senang sekali itu untuk menjalankan bisnis ini. Ya karena Anda sudah ngerti polanya. Jadi untuk dapat mitra baru itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, seperti tadi saya katakan dalam waktu 10 bulan bisa membangun 80 mitra baru itu nggak main-main Bapak Ibu. Bahkan ada yang bisa membangun lebih dari 100 ya, 100 mitra baru itu nggak sembarangan. Walaupun saya tahu awalnya mereka gaptek semua ya. Nah, ini saya pesan kepada semuanya, tolong perhatikan apa yang saya sampaikan malam hari ini ya. Jadi gini Bapak Ibu, berarti ini kan berkaitan kecepatan duplikasi Bapak Ibu. Duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Duplikasi itu ya Anda menjalankan sistem BBS. Ini kan ya kan Anda sebagai sponsor atau leadernya nih misalkan. Anda menjalankan sistem BBS. Nah, terus Anda dapat mitra baru. Nah, sekarang bagaimana mitra baru Anda ini segera juga on system seperti Anda? Nah, berarti di sini kan berbicara kecepatan duplikasi. Ya, bagaimana mereka segera connect. Ya, segera connect Bapak Ibu, segera connect, segera masuk ke dalam sistem. Jadi PR Anda itu sebetulnya di sini Bapak Ibu. Ya, PR Anda di sini. Nah, sekarang supaya mereka itu segera masuk ke sistem, apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Tolong betul-betul perhatikan ini ya. Yang harus Anda lakukan Bapak Ibu, tolong buku 7 checklist BBS-nya ya. Buku 7 checklist BBS-nya itu tolong diaktifkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah punya buku 7 checklist BBS itu jangan dianggurin. Atau Anda sudah punya filenya, segera di-print, segera dijilid, dan segera dipraktekkan. Karena buku 7 checklist BBS ini akan menentukan seberapa cepat duplikasi itu berjalan. Ya, karena dalam 2 hari ini, saya itu masih menerima konsultasi dari mitra baru Anda, itu masih nanya nomor rekening. Pak, ini ada orang yang mau daftar, nomor rekeningnya berapa? Nah, kalau dia nanya nomor rekening, itu kan berarti dia tidak pernah belajar bank data cara presentasi BBS. Berarti dia mendapatkan mitra baru itu tidak melewati proses presentasi yang kita ajarkan selama ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti sponsornya tidak pakai buku 7 checklist BBS. Atau leadernya tidak mengarahkan mitra-mitranya untuk segera memiliki bank data cara presentasi BBS. Yang di situ isinya adalah bentuk percakapan mulai dari assalamualaikum, salam kenal, ya kan, terus penegasan impian, terus cara kerjanya, sampai ke ngisi biodata, sampai transfer ke nomor rekening, ya sampai ucapan selamat, itu semuanya sudah ada di bank data cara presentasi BBS. Ya. Jadi kalau ada konsultasi ke saya, Pak, nomor rekeningnya berapa? Nah, ini berarti bukti bahwa duplikasi di Anda itu tidak berjalan. Nah, kenapa duplikasi tidak berjalan? Karena Anda kurang memanfaatkan buku 7 checklist BBS. Di dalam buku 7 checklist BBS, itu Bapak Ibu lihat poin 6. Ada checklist nomor 6. Checklist nomor 6 apa sih bunyinya Bapak Ibu? Apakah mitra baru Anda itu sudah menguasai belum cara presentasi BBS sama cara pola BBS? Padahal di situ sudah ada video tutorialnya, sudah ada bank datanya. Sudah ada bank data cara presentasi BBS, sudah ada bank data cara pola BBS. Selama mitra baru Anda belajar bank data cara presentasi BBS, belajar hari ini pola BBS, maka pertanyaan-pertanyaan simpel seperti tadi itu tidak akan pernah muncul ke Anda atau muncul ke saya. Ya, itu Bapak Ibu perhatikan. Terus kayak aktivasi, ya kan? Verifikasi. Sepanjang dia, ya kan? Bapak Ibu lihat checklist hari ini nomor 5. Apakah dia menguasai WhatsApp marketing, bagaimana membangun 100 agen PPOB setiap hari, ya promosi Instagram, TikTok, itu kan ada di training hari Jumat. Nah, saya hari Jumat itu kan menjelaskan, ya kan, bagaimana prosesnya kalau si agen ini jadi mitra.
si agen ini tetap mempertahankan jadi mitra. Itu proses-proses step by step-nya kan saya jelaskan semuanya Bapak Ibu di training hari Jumat. Ya. Nah, kalau hari ini mitra baru Anda masih hari ini konsultasi seperti itu berarti belum lihat rekaman hari Jumat. Ya. Masih tanya, "Pak, gimana daftarkan agen?" Nah, berarti nggak lihat rekaman hari Jumat berarti. Padahal hari Jumat itu sudah saya jelaskan. Kalau mereka memutuskan jadi agen, caranya itu seperti ini, Bapak Ibu ketik, ya kan, itu sampai saya tulis di papan tulis kan, di whiteboard papan tulis handphone Anda masing-masing. Ketik daftar pager, ya kan, nama agen, ya kan, pager, ya kan, terus kota, terus nomor HP, terus pager 100, ya kan, pager PIN, terus kirim ke WhatsApp Center, ya kan. Nah itu step-stepnya kan lengkap semua itu Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kalau hari ini Bapak Ibu ingin melihat mitra baru Anda ini sudah on system atau tidak, ya kan? Bapak Ibu lihat buku 7 checklist BBS-nya. Buku 7 checklist BBS itu untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk menggerakkan mitra baru yang Anda ajak dari orang pertama sampai orang terakhir supaya mereka itu segera on system. Itu manfaatnya buku 7 checklist BBS. Ya. Coba Anda lihat buku 7 checklist BBS Anda masing-masing. Kalau buku ini Anda mainkan tiap hari, maka Anda akan tahu mitra pertama Anda itu seperti apa, ya kan? Dari checklist 1 sampai checklist 7 itu gimana, ya kan? Apakah semua sudah terchecklist atau semua masih lampu merah semua? Mitra kedua bagaimana, mitra ketiga gimana, mitra keempat gimana, kelima bagaimana, dan seterusnya sampai orang yang terakhir Anda ajak. Ya. Nah, sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, "Pak, gimana caranya hari ini, daftarkan agen? Pak, nomor rekeningnya berapa? Ya. Pak, ini aktivasinya bagaimana? Pak, cara daftarkan mitra baru bagaimana?" Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini berarti, ya kan, Anda belum memainkan buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu, ya. Anda belum memainkan buku 7 checklist BBS. Padahal di buku itu kan ya sudah jelas-jelas, ya kan, ya, saya menjelaskan di training hari Minggu, ya, bahwa checklist pertama itu apa, checklist kedua itu apa. Checklist kedua itu kan Bapak Ibu harus ya memberikan semua bank data promosi, bank data presentasi, bank data follow up, itu semua harus Anda berikan kepada mitra baru Anda, supaya mereka bisa segera belajar bagaimana promosi, bagaimana presentasi, follow up, bangun tim Bapak Ibu. Ya. Terus ya kan, di checklist nomor 2 itu juga apakah mereka sudah aktivasi PPOB, sudah verifikasi PPOB, sudah verifikasi di member area, sudah bisa laporan deposit atau belum. Itu semua ada di nomor 2. Ya, checklist nomor 2 itu sebetulnya adalah bagaimana mitra baru Anda itu segera punya peluru perangnya. Ibaratkan perang itu harus punya peluru, mereka sudah punya senjatanya. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana senjata ini harus ada pelurunya. Nah, peluru itu harus Anda kasih segera Bapak Ibu supaya mereka bisa perang. Lah kalau pelurunya nggak Anda kasih, lah gimana mereka nanti bisa perang? Ya, mereka nggak akan bisa promosi dengan baik, nggak akan bisa presentasi dengan baik, nggak akan bisa follow up dengan baik, ya kan? Nggak akan bisa bangun tim dengan baik. Mereka juga tidak akan langsung terkonek ke PPOB, ke travel, ya kan? Karena apa? Karena Anda tidak memainkan buku 7 checklist Anda. Di checklist 2 itu Anda nggak mendamainkan, ya kan? Apakah mereka punya link bisnis atau tidak, itu nggak Anda mainkan, ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah checklist nomor 3, apakah mereka sudah hadir ke training sama privat perdana. Ya jadi kalau Anda punya mitra baru 2 kali 24 jam tuh jangan sampai dibiarkan nggak datang ke training, nggak datang ke privat, ya. Kalau sampai Bapak Ibu biarkan mereka berlarut-larut nggak datang ke training, nggak datang privat, ya mereka udah pasti nggak akan ngerti ilmunya bangun bisnis ini. Ya. Nah, itu yang terjadi akhirnya mereka karena Bapak Ibu biarkan mereka tidak hadir ke training sama privat, apa yang terjadi? Yang terjadi ya banyak nanya. Bapak Ibu jelasin A sampai Z pun juga nggak akan ngerti gitu loh. Ya karena apa? Karena mereka melewati proses belajar. Tiba-tiba langsung konsultasi.
tiba-tiba langsung bertanya, tapi mereka melewati proses belajarnya. Belajar enggak mereka lewati, tapi tiba-tiba, ya kan, tahu-tahu konsultasi ke Anda. Nah, Anda jelasin A sampai Z juga nggak akan paham, Bapak Ibu. Selama mereka tidak melewati proses belajar. Proses belajar itu ada di mana? Ada di training, ada di privat. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Ada di rekaman, training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau mereka sudah belajar, maka Bapak Ibu ketika mereka konsultasi itu neranginnya juga enak gitu loh. Ya, karena mereka sudah belajar, minimal sudah punya basicnya, sudah punya pondasi dasarnya. Ya, pondasi dasarnya itu mereka ngerti gitu loh. Gitu. Nah, ketika pondasi dasarnya mereka nggak ngerti dan mereka tiba-tiba bertanya ke Anda jelasin pun juga nggak akan paham Bapak Ibu. Nah, itulah yang banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya kenapa saya bilang kepada Anda, ya, ketika punya mitra baru, sebelum transfer itu Anda tegasin. Tegasin apa? Harus mereka ngerti bahwa kalau mau sukses di Cimo ini, kalau mau mewujudkan impiannya itu mereka harus on system. Solusi cuma itu. Nah, mereka siap nggak menjalankan sistem itu selama 10 sampai 12 bulan, maksimal 12 bulan, maksimal 20 bulan, tanpa protes, tanpa bengkang, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Kalau siap, ya monggo silakan transfer. Kalau enggak, ya nggak usah. Kenapa? Kalau Anda lolos kan tetap transfer, makanya repot Anda. Akan banyak waktu yang terbuang, tersita energi Anda untuk ngurusin orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena bibit-bibit tidak on system akan muncul di mereka. Ya, nah kalau mereka sudah tidak on system Bapak Ibu, ini akan merepotkan Anda. Sekali lagi Anda akan repot sekali. Anda akan selalu hari ini ngingatin mereka untuk datang ke training, ke privat, tapi nggak datang. Bapak Ibu ingetin mereka untuk lihat rekaman, tapi nggak lihat rekaman. Bapak Ibu ingatkan, ya kan? Untuk hari ini mempraktekkan, ya nggak dipraktekkan. Ya itu. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu dari awal sudah nggak ngasih ketegasan ke mereka bahwa untuk sukses di Cimo ini solusinya cuma satu, apa? Harus jalankan sistem BBS setiap hari. Itu. Kalau mereka pakai sistem BBS setiap hari Bapak Ibu, maka ya kan, mereka akan seperti leader-leader Anda yang dulunya gaptek, yang nggak bisa copy paste, yang nggak bisa salin tempel, ya kan, ya bisa membangun mitra baru di atas 80 orang dalam waktu ya 10 atau 8 sampai 10 bulan gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kecepatan duplikasi itu ditentukan dari proses awal Anda menerima mereka menjadi mitra baru. Ya. Jadi ketika Anda ada orang yang betul-betul minat untuk bergabung dan mereka siap transfer, maka Anda harus kasih alur atau langkah-langkah sukses Cimo yang sudah saya buatkan kepada Anda. Jadi setelah join itu ngapain? Jalankan sistem BBS. Sistem BBS itu ada berapa poin? Ada 6 poin. Dari surat pernyataan bermaterai, 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader, ya, menggerakkan timnya dengan buku 7 jati BBS, bikin laporan harian, dan ikut tes berbayar. Itu sistem BBS. Nah, kalau mereka memang siap menjalankan 6 poin sistem BBS ini, selama 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, ya silakan. Arahkan mereka untuk transfer ke nomor rekening stokis gitu Bapak Ibu. Nah, maka kalau Anda hari ini punya orang-orang seperti ini, itu dari awal sudah ngerti bahwa setelah join itu mereka itu menjalankan sistem, gitu Bapak Ibu. Ya sehingga Anda nggak terlalu capek gitu loh. Nggak terlalu harus, ngingetin mereka tiap hari, nggak perlu dorong-dorong mereka. Mereka akan punya inisiatif, punya kemandirian yang sangat tinggi, ya, untuk melakukan sistem itu. Ya, karena mereka sudah paham dari awal bahwa untuk sukses, untuk bisa sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, untuk mendapatkan income 100 juta per bulan, itu mereka harus jalankan sistem BBS tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Ya. Dan Anda hanya butuh 2 orang saja Bapak Ibu. Ya, Anda hanya butuh 2 orang saja yang on system. Ya, jadi sekarang Anda harus punya kalender kerja, ya. Harus punya kalender kerja. Ini tambahan
saya kepada Anda semuanya, dari semua leader sampai mitra baru, ya, Anda harus punya kalender kerja Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu enak untuk bagaimana mengkawal target 2 orang on system ini. Ya, makanya tadi pagi kan saya kasih flyer ya. Mau Anda yang mengatur waktu atau waktu yang mengatur Anda, Bapak Ibu. Itu maksudnya malam hari ini saya mau menyampaikan ini Bapak Ibu, kalender kerja. Kalender kerja itu artinya Anda itu mengontrol hari ini bisnis Anda. Artinya waktu itu kendalinya ada di Anda gitu loh. Ya, jadi nggak asal jalan gitu loh. Seperti itu. Nah, kalender kerja ini untuk apa? Supaya Anda itu betul-betul disiplin. Ya, disiplin untuk mengkawal bisnis Anda setiap hari. Bapak Ibu, tidak asal jalan. Nah, kenapa Bapak Ibu hari ini harus disiplin? Karena Anda punya target. Bagaimana caranya Bapak Ibu membangun ya kan minimal ya 2 orang on system dalam waktu 1 bulan maksimalnya gitu loh. 2 orang on system dalam waktu ya 1 sampai 2 minggu maksimal 1 bulan. Ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda hari ini punya kalender kerja, itu enak Bapak Ibu untuk hari ini mengkawal target ini. Bagaimana secepatnya dalam waktu 1 sampai 2 minggu maksimal ya 30 hari atau 1 bulan Anda menemukan 2 orang on system. Ya, jadi masing-masing Anda itu goals-nya bagaimana Anda segera menemukan 2 orang yang on system. Ya, atau 2 orang core leader aktif. 2 core leader aktif atau 2 elang atau 2 pelanggan tetap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi yang Anda bangun di sini itu 2 orang pelanggan tetap. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya kalender kerja, maka kecenderungannya Anda itu ya apa ya? Ya lewat-lewat aja gitu loh. Hari ini apa ngapain itu lewat aja, besok ngapain nggak jelas gitu loh. Kecenderungannya itu tiap hari Anda tidak pernah apa ya? Memperhatikan bahwa Anda itu punya target 30 hari maksimal ya. Kalau perlu dalam waktu secepatnya 1 sampai 2 minggu. Itu Anda ketemu 2 orang yang on system. Ya. Nah, kalender kerja Bapak Ibu ya, itu salah satunya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus mengkawal buku 7 checklist BBS. Ya. Jadi kalender kerja Bapak Ibu setiap hari itu Bapak Ibu jangan lepas yang namanya buku 7 checklist BBS. Untuk apa? Ya kan? Untuk segera menemukan 2 orang yang on system ini loh Ibu. Ya, supaya apa? Supaya duplikasi segera berjalan. Ya, duplikasi berjalan. Karena kalau Bapak Ibu hari ini tidak ketemu 2 orang yang on system, maka duplikasi pasti akan macet. Sekalipun Anda punya 20 mitra baru, 30 mitra baru, 60 mitra baru, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya 2 orang on system, ya, maka duplikasi pasti tidak akan berjalan Bapak Ibu. Duplikasi pasti macet, mau sebanyak apapun mitra baru di generasi 1 Anda. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, makanya sekarang Bapak Ibu kuncinya kan balik lagi ke Anda. Ya, Anda harus on system. Kalau Anda on system, ya, maka otomatis Anda akan mengkawal buku 7 checklist BBS. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ya pasti Anda punya kalender kerja. Kalender kerja. Anda join misalkan nih, Anda join tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 Februari. Ini contoh. Ya. Nah, Anda kan punya kalender kerja kan? Kalender kerja bisnis Anda masing-masing, kalender kerja atau kalender bisnis lah ya. Bagaimana dalam waktu 30 hari Anda segera ketemu 2 orang yang on system. Nah, maka supaya 30 hari memastikan ketemu 2 ini, maka Anda harus mainkan buku 7 checklist BBS ini Bapak Ibu.
Ya, tambah lagi yaitu buku laporan harian. Buku laporan harian. Maka 2 buku ini itu sangat menentukan apakah Bapak Ibu dalam 30 hari ketemu 2 orang atau tidak. Karena kalau Bapak Ibu tidak memainkan 2 buku ini, itu otomatis kalender bisnis Anda itu nggak akan terkawal tiap hari. Anda tiap hari ngapain, itu Bapak Ibu nggak akan tahu. Ngapain itu nggak akan tahu. Tapi kalau Anda punya buku 7 checklist BBS, tiap hari Anda tidak akan pernah bingung. Ya, karena Anda akan langsung cek setiap hari dari mitra pertama sampai mitra terakhir Anda, itu Anda akan langsung cek checklist 1 sampai checklist 7. Ya. Nah, buku laporan harian setiap hari atau setiap malam atau pagi Anda evaluasi. Apa yang terjadi hari kemarin? Apakah kemarin itu lebih baik dari kemarinnya? Nah, gimana caranya hari ini lebih baik dari kemarin? Itu ya akan selalu Anda lakukan setiap hari. Itu artinya Anda itu punya kalender kerja, punya kalender bisnis setiap hari. Ya, dan itu artinya Anda itu betul-betul waktu itu dalam kendali Anda, bukan Anda dikendalikan waktu, gitu loh. Ya. Maka saya pesan kepada Anda, siapapun Anda, malam hari ini segera miliki buku 7 checklist BBS. Segera miliki buku laporan harian. Sehingga nanti dari sini, progres setiap hari itu Anda tahu gitu loh. Si A itu bagaimana, si B bagaimana, C bagaimana, E bagaimana. Anda tahu apa yang terjadi di mitra baru Anda. Tapi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, atau Anda punya buku tapi Anda nggak manfaatkan, ya, maka yang terjadi Anda pasti nggak akan tahu kondisi si A itu seperti apa, ya. Apakah mereka ini sudah punya bank data, apakah mereka sudah bisa aktivasi, apakah mereka sudah bisa promosi, apakah mereka sudah bisa presentasi, ya, apakah mereka sudah bisa follow up, apakah mereka sudah bisa membangun agen, itu Anda nggak akan ngerti hal-hal seperti itu sepanjang Anda tidak pernah memainkan buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu. Anda nggak akan ngerti si A itu bagaimana, si B bagaimana, nggak akan ngerti. Yang ada itu ya Anda hanya mengira-ngira aja atau bahkan Anda nggak tahu sama sekali kondisi mitra baru yang barusan Anda join-kan itu. Ini sama saja Anda itu tidak punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Itu sama saja Anda itu tidak memegang amanah orang-orang yang hari ini join di bawah Anda. Harusnya kalau Anda hari ini sudah punya buku 7 checklist BBS, ya, Anda harusnya memainkan kalender bisnis Anda tiap hari. Ya. Anda kalau punya buku 7 checklist BBS itu bagaimana secepatnya si A ini atau B, C, D mitra baru Anda itu dalam waktu mungkin target ya. Hari pertama Anda kasih semua alat bantu. Hari pertama tuh ya, semua bank data ya kan, video tutorial itu Anda kasih semua. Ya, sehingga nanti hari kedua itu Anda tinggal arahkan mereka untuk mempelajari itu. Ya, mulai hari ini apa mempelajari yang namanya promosi, terus presentasi, terus follow up. Terus bagaimana aktivasi PPOB, verifikasi PPOB, verifikasi di member area, itu Bapak Ibu akan step by step-nya akan enak gitu loh, kalau Anda punya buku 7 checklist BBS itu, ya. Terus Anda bikin laporan harian, ya kan, dari buku laporan harian ini Anda akan tahu kan, ya, buah market Anda berapa, terus yang Anda presentasi berapa, yang join berapa, yang nolak berapa, yang ribet, yang macet, yang minat tapi belum transfer berapa. Itu akan ketahuan semuanya pergerakan Anda tiap hari, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak punya buku laporan harian, ya Anda nggak akan ngerti. Bisnis Anda itu apa yang terjadi hari ini tuh nggak akan tahu, Bapak Ibu. Ya, padahal bisnis Anda itu tergantung pergerakan harian Anda loh, Bapak Ibu. Ya, nah pergerakan harian Anda itu akan tercatat di laporan harian Anda semua. Nah, kalau Anda nggak punya buku laporan harian, nah terus apa yang Anda bisa evaluasi? Terus apa yang terjadi di bisnis Anda tiap hari? Ya, ini ingat loh ya, Anda itu lagi bangun bisnis besar ya, bukan sembarangan bisnis loh ya. Anda kan goals-nya itu kan 100 juta per bulan dalam waktu, ya. Angkanya ini nggak main-main loh ya, modal 38.000 ya, dalam waktu, ya kan. Dalam waktu 10 sampai ya
12 bulan maksimal 20 bulan, ya targetnya kan minimal passive income 100 juta per bulan. Nah, kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, tidak punya buku laporan harian, udah otomatis kalender bisnis Anda itu udah pasti ya kalau dibikin rapot tuh merah semua, Bapak Ibu. Ya karena Anda nggak tahu apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok itu gimana, Anda nggak akan tahu dan kecenderungan Anda nggak peduli gitu ya, lewat-lewat aja gitu loh. Tahu-tahu sudah sebulan, tahu-tahu sudah 2 bulan, tahu-tahu sudah 3 bulan, udah gitu nanti ujug-ujug ya kan tiba-tiba ngechat, ya kan, kok belum dapat bonus, ya kan, gimana caranya, ya kan, gimana cara kerjanya. Nah, yang seperti ini, yang terjadi selama 1 tahun kemarin itu seperti itu, Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena Anda tidak memainkan buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Sehingga banyak sekali mitra baru Anda yang tidak mengerti cara bangun bisnis ini. Sehingga apa yang terjadi? Duplikasi macet. Ya, duplikasi pasti macet. Ya. Nah, kalau Anda hari ini yang memahami ini Bapak Ibu, sebetulnya mudah sekali bisnis ini tuh. Ya, mudah sekali. Ya. Sepanjang Anda mainkan 2 buku ini, buku 7 checklist BBS, buku laporan harian, maka sebetulnya ya kita pastikan duplikasi Anda itu udah pasti berjalan. Ya, Anda akan segera menemukan 2 orang on system dalam waktu 1-2 minggu maksimal, ya kan 30 hari. Ya. Karena apa? Karena Anda sudah tahu jawabannya untuk menaklukkan minimal 100 juta per bulan ini kan solusinya cuma satu. Apa? Anda harus on system. Ya, sejak Anda daftar CIMO. Ya. Solusinya cuma itu Bapak Ibu. Jadi modal 38.000 ini kalau mau dalam waktu 10-12 bulan, maksimal 20 bulan menjadi Anda punya income minimal 100 juta per bulan, maka Anda harus siap melewati sebuah proses yang tidak semua orang bisa melewati itu. Apa? Anda harus menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa bangkang, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Dan tidak semua orang siap untuk ini Bapak Ibu. Padahal jelas-jelas ya kita sudah ngomong setiap training bahwa itu yang akan menggaransi Anda dapat 100 juta per bulan. Itu yang akan menggaransi Anda dapat semua reward. Ya. Jadi di tangan Anda ini sebetulnya sudah ada mutiara Bapak Ibu yang bisa membantu banyak orang untuk berubah hidupnya maksimal dalam waktu 20 bulan. Apa mutiaranya itu? Yaitu sistem BBS Bapak Ibu. Itu mutiara ya yang tidak semua orang tahu loh Bapak Ibu. Orang di luar sana kalau nggak ngerti sistem BBS mungkin nggak tahu caranya bagaimana hari ini dengan modal 38.000 itu bisa menjadi 100 juta per bulan dalam waktu 20 bulan. Yang ada di luar sana itu butuh modal 10 miliar untuk bisa dalam waktu 5 tahun dapat 100 juta per bulan. Ya kalau 10 M ya kan sangat-sangat gampang untuk dapat 100 juta per bulan. Itu pun juga tetap harus melewati sebuah proses yang sebetulnya prosesnya tidak mudah juga walaupun punya modal 10 M. Ya, karena dalam waktu 5 tahun biasanya banyak berguguran perusahaan-perusahaan itu. Ya, 5 tahun itu kan waktu yang sangat menentukan apakah bisa break even point balik modal atau tidak. Nah, ini kan hanya butuh waktu 20 bulan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Anda siap nggak membayar harganya? Anda siap hari untuk investasi waktu, tenaga, pikiran, uang Anda selama maksimal 20 bulan. Kalau Anda siap, ya, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa? Passive income minimal 100 juta per bulan, plus semua reward CIMO. Asal Anda betul-betul menjalankan 100% apa yang ada di sistem BBS itu. Ya, makanya Bapak Ibu, pesan saya selalu dari training ke training, Anda harus tegas Bapak Ibu. Lebih baik pahit di awal.
Ya, lebih baik pahit di awal daripada Anda loloskan mereka untuk daftar, tapi akhirnya mereka tidak on system. Karena kalau mereka tidak on system, sudah dipastikan 3 bulan maksimal 5 bulan itu udah pasti berhenti Bapak Ibu. Ya, dengan berbagai alasan yang mereka nanti akan munculkan. Udah pasti. Karena apa? Karena leader-leader Anda yang dulu memimpin Anda itu umurnya ya segitu Bapak Ibu. Ya, bahkan ada yang sudah ngajak 68 berhenti. Gara-gara yaitu tidak mau diarahkan oleh leadernya, tidak mau diarahkan oleh saya. Ya, dikasih tahu untuk on system protes, dikasih tahu untuk hari ini on system bangkang. Banyak alasannya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, umurnya nggak lama. 5 bulan sudah nggak ada di bisnis. Ya, ya buat apa hari ini? Bapak Ibu, ya kalau hari ini pun toh akhirnya Anda berhenti juga, buat apa? Gitu loh. Anda capek-capek 5 bulan, gitu loh. Mending kan lebih baik Anda kita tegasin dari awal daripada 5 bulan Anda juga berhenti. Ya, udah gitu akhirnya berhenti terus udah berhenti Anda ya join perusahaan lain, udah gitu nawarin perusahaan lain itu yang Anda ikutin, udah gitu nawarin ke yang masih aktif, udah gitu Anda jelek-jelekin Cimo. Nah, itu yang bikin saya sedih Bapak Ibu. Padahal ya Anda itu menjalankan bisnis di luar sana itu pakai ilmu yang kita ajarkan selama ini yang kita berikan gratis ke Anda. Ya, sudah kita kasih gratis ilmu kita ya kan. Tapi Anda pakai di bisnis lain, udah gitu Anda jelek-jelekin Cimo. Udah gitu Anda ngajak hari ini orang-orang yang masih aktif untuk masuk jurang seperti Anda. Nah, itu yang bikin saya sedih gitu. Nah, makanya sekali lagi, Anda harus berani tegas dari awal. Jangan sembarangan menerima mitra baru kalau Anda tidak mau repot. Makanya dari awal tuh Anda harus tegasin bahwa kalau mereka siap untuk jalankan on system, oke, silahkan transfer. Tapi kalau nggak siap, mending nggak usah. Karena ini bisnis Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bisnis besar Bapak Ibu. Ini big project namanya. Makanya kan Anda kalau lihat rekaman training hari Senin kan selalu saya bilang, big project. Ini bukan project kecil Bapak Ibu, big project. Ya, project besar. Karena apa? Target Anda kan 100 juta per bulan dengan modal 38.000. Ini kan seperti Anda itu ngeluarin modal 10 M. Gitu loh. Lah, dengan target sebesar ini gitu loh. Kalau Anda tidak on system, maka kita pastikan 3 bulan maksimal 5 bulan Anda sudah nggak ada di bisnis ini, Boy. Ya. Wong Superman aja tewas apalagi nggak Superman. Ya. Yang dibangun di bisnis ini sekali lagi bukan Superman ya, tapi super team yang sama-sama satu visi, satu misi, satu langkah, satu bahasa apa? Sama-sama on system. Sama-sama menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa alasan, tanpa mengeluh. Ya, setiap hari. Ya, jadi saya harap kepada Anda semuanya mulai besok pagi tolong dimainkan buku 7 checklist BBS-nya, buku laporan harian. Sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya ya seperti tadi, berapa nomor rekeningnya, gimana cara daftarin agen, bagaimana hari ini aktivasi di PPOB, bagaimana hari ini cara daftarkan mitra baru, bagaimana caranya verifikasi. Ya karena semuanya itu sudah ada di training, semuanya sudah ada di privat, semuanya sudah ada di video tutorial. Ya tinggal Anda mainkan itu di buku 7 checklist BBS, buku laporan harian. Maka apa? Yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan muncul di mitra baru Anda. Ya. Makanya selalu saya bilang, apapun pertanyaannya itu jawabannya ada di training, ada di privat, ada di rekaman. Oke dah. Apapun pertanyaannya. Ya. Terus satu lagi yang saya tegaskan kepada Anda, Bapak Ibu, sekali lagi yang dibangun di bisnis ini itu bukan konsumen ya, tapi yang dibangun itu adalah pelanggan tetap. Ya. Bukan konsumen. Ya, tapi pelanggan tetap. Ya, maksud saya apa? Kalau Anda di lapangan ya ada counter ya, Anda ketemu orang nih ya kan. Terus dia hari ini kok harga kios pulsanya
kok lebih mahal gitu loh. Nah, berarti Bapak Ibu ini membandingkannya itu dengan counter. Nah, counter itu kan fokusnya jualan, bangun konsumen. Sementara Anda itu fokusnya bangun pelanggan tetap. Ya, ingat tuh, Anda bukan membangun konsumen, Anda membangun pelanggan tetap. Anda itu membangun dua orang on system, bukan membangun dua orang konsumen. Sehingga hal-hal seperti itu tidak akan pernah Anda persoalkan. Kayak harga kios pulsa, ya kan? Anda itu tidak fokus main di sana Bapak Ibu. Anda itu fokusnya itu bukan bangun konsumen. Ya, sehingga Anda nggak perlu mikirin hari ini orang mau ngomong harga harga mereka lebih murah lah atau apa, nggak perlu. Yang Anda fokuskan tuh bagaimana secepatnya ketemu dua orang sistem, ya. Karena sekali lagi ya, kalau kita bandingkan Anda, ya kan, harga konsumen dengan Anda sebagai mitra, tetap menang harga mitra Bapak Ibu. Udah gitu Anda dapat income pula dari situ. Bukan hanya dapat harga lebih murah dari harga konsumen, Anda juga dapat income dari situ. Anda dapat bonus deposit generasi 1 sampai 20 yang tidak dimiliki oleh counter. Ya, memang kalau Anda beli di counter, misalkan Anda dapat harga lebih murah daripada misalnya kios pulsa. Anda kan cuma dapat harga lebih murah doang, Ibu. Selamanya, cuma itu aja yang Anda dapatkan. Tapi kan Anda tidak pernah dapat bonus dari counter. Sampai kapanpun counter tidak akan pernah ngasih Rp1 pun kepada Anda. Sepeser pun lo nggak pernah Anda dikasih sama counter itu. Ya, jadi Anda nggak perlu hari ini pusing-pusing dengan hari ini mereka mempersoalkan harganya mereka lebih murah misalkan. Karena yang kita bangun memang bukan konsumen, yang kita bangun itu dua pelanggan tetap. Kalau Anda sudah punya pelanggan tetap, mereka mau pindah rumah, mau mereka pindah provinsi, mau mereka lagi jalan-jalan, tetap aja belanjanya ke Anda. Kenapa? Karena mereka jadi pelanggan tetap. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini fokus di konsumen, ya kan? Sekali lagi ya, kalau Anda fokusnya di penjualan, Anda jualan, ya kan? Ya Anda akan kerepotan sendiri Bapak Ibu ketika mereka pindah rumah, pindah provinsi, jalan-jalan ya mereka pasti akan beli di orang lain bukan beli di Anda. Gitu. Ya, itu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau Anda punya mitra baru, terus hari ini mitra baru Anda kok komplain ke Anda, "Pak, itu harga kios pulsanya kok katanya kok lebih mahal," gitu loh. Nah, berarti tidak paham nih mitra baru Anda, apa hari ini tujuan mereka bangun bisnis ini. Sekali lagi, bisnis ini tujuannya bangun dua orang on system, bangun dua orang pelanggan tetap, bukan bangun dua orang konsumen. Peduli amat mereka hari ini mau mengatakan harga kios pulsa lebih murah, ya kan? Lebih murah itu, ya kan? Sekali lagi, ya kan? Posisinya Anda kan jadi konsumen. Anda nggak dapat apa-apa itu dari konten. Sampai kapan ya? Selamanya aja jadi konsumen. Ya hanya dapat harga lebih murah doang. Ya, tapi Anda tidak akan pernah dapat duit dari sana. Sepeser pun Anda tidak akan pernah dikasih kontak. Ya, dan Anda akan selalu jadi konsumen. Nah, tapi kalau Anda jadi mitra, harga Anda udah pasti lebih murah dari konsumen itu. Pasti. Nah, jangan dibandingkan dengan counter karena memang Anda kan nggak jualan di sini. Saya tidak pernah mengajak Anda untuk jualan di sini. Saya mengajak Anda itu untuk bangun dua pelanggan tetap, bukan membangun konsumen. Membangun pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti kalau di lapangan misalkan Anda lagi presentasi di offline, ya mungkin Anda akan ketemu prospek-prospek seperti ini yang membandingkan harga. Nggak masalah, ya kan? Pun toh yang Anda cari kan cuma dua orang saja. Ya sudah lewat ganti orang lain. Kalau ada orang yang ribet resek kayak gitu yang mempermasalahkan masalah harga 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 kios pulsa misalkan. Udah lewat aja ganti orang kedua, ganti orang ketiga, ganti orang keempat. Karena pun toh yang Anda cari kan cuma dua orang on system yang mengerti esensi potensi bisnis ini. Ya Anda bangun ini loh 100 juta tiap bulan ini loh. Dari mana? Ya dari pelanggan tetap generasi 1 sampai 20 Anda. Dari dua orang on system generasi 1, generasi 2 4 orang on system, generasi 3 8 orang system sampai generasi 20. Ya.
Kalau Anda fokusnya jualan, Bapak Ibu ya, selamanya jualan sampai Anda meninggal, Bapak Ibu. Anda jualan terus sampai meninggal. Nah, masalahnya Anda apakah terus mau jualan sampai meninggal? Kan nggak mau kan gitu loh. Nah, di bisnis ini yang ditawarkan kepada Anda kan bukan kerja selamanya, tapi kerja 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, setelah itu nggak usah kerja, ya. Bahkan Anda tidur sekalipun Anda dapat 100 juta tiap bulan. Kenapa? Karena Anda punya aset. Asetnya itu namanya siapa? Namanya pelanggan tetap, namanya core leader aktif, namanya elang, generasi 1 sampai 20 itu namanya aset Anda. Mau Anda tidur, mau Anda jalan-jalan, mau Anda belanja, mau apapun tiap bulan mereka pasti belanja, nggak perlu Anda suruh-suruh, nggak perlu Anda inget-ingetin pasti belanja. Ya belanja token, belanja hari ini pulsa, kuota, belanja nanti beras, minyak goreng, misalkan belanja baju, sepatu, dan lain sebagainya gitu loh. Ya itu aset gitu loh, yang Anda bangun itu aset pelanggan tetap, yang Anda bisa wariskan. Ingat loh, bisa Anda wariskan loh Bapak Ibu. Lah sementara kalau Anda jadi konsumen, ya selamanya ya Anda akan jadi konsumen dan Anda ya akan mewariskan apa? Anak cucu Anda jadi konsumen terusnya. Seterusnya sampai cicit Anda juga jadi konsumen. Jadi objek terus gitu loh. Nggak akan pernah jadi pelaku usahanya. Lah pilihannya kan cuma dua Bapak Ibu, mau Anda jadi konsumennya atau Anda jadi pelaku usahanya. Pilihannya kan cuma dua. Anda jadi konsumen juga beli token, Anda jadi pelaku usahanya juga beli token. Anda jadi pelaku usahanya juga Anda beli beras, jadi konsumen juga beli beras. Ya kan? Anda jadi konsumen juga beli baju sepatu, Anda jadi pengusaha juga beli baju sepatu. Nah, pertanyaannya ya, harganya lebih murah mana? Ya pasti lebih murah distributornya, lebih murah membernya, harga member pasti gitu loh. Yang kedua, Anda sudah pasti dapat duit kalau jadi member, jadi mitra, jadi pengusahanya, jadi pelaku usahanya udah pasti dapat income. Ya kalau jadi konsumen, ya paling itu tadi cuma dapat diskon, cuma dapat harga murah, paling itu pun juga hanya sementara. Mungkin karena lagi ada promo misalkan, ya, atau dapat undian, dapat hadiah, paling mentok-mentoknya itu, gitu loh. Nah sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau jadi konsumen juga monggo, mau jadi pelaku usahanya juga monggo. Pun toh Anda tetap aja hari ini bayar token, tetap aja Anda beli beras, beli baju, beli sepatu, beli sendal, beli mukena, beli jilbab, ya kan? Beli pulsa, beli kuota, Anda beli tiket pesawat, tiket kereta, tiket travel, ya kan? Beli yang namanya hari ini tiket hotel, ya kan? Tetap bayar cicilan-cicilan juga kan? Mau Anda jadi apapun kan? Mau jadi pengusahanya, mau jadi Anda tetap aja melakukan itu semuanya. Tapi pertanyaannya kan, ya kan? Anda kalau jadi konsumen kan risikonya udah tahu tadi. Anda jadi pelaku usahanya juga Anda sudah tahu risikonya. Nah, makanya kalau di lapangan Anda itu harus paham gitu loh. Yang kayak gini-gini harus paham Anda Bapak Ibu. Nah, kalau Anda ketemu orang yang ribet, rese, ilmu digital marketing mengajarkan, ya sudah lewati. Kalau ketemu orang yang ribet, rese, ribet apa ya? Ribet, rese, rewel, kalau Anda ladenin Bapak Ibu, sekali lagi itu namanya buang-buang waktu, buang-buang energi Bapak Ibu. Anda lagi presentasi di offline atau online nih, ya. Ilmu digital marketing mengatakan kalau ribet rewel jangan diladenin. Langsung masukin siaran baru, ganti market kedua, market ketiga. Nah, tapi kalau Anda ladenin, ya sudah, siap-siap waktu energi Anda akan kebuang. Ujung-ujungnya apa? Debat Bapak Ibu. Udah pasti Anda akan debat sama mereka Bapak Ibu. Yang kayak gitu tadi tuh, masalah harga harga pulsa, harga kios pulsa, itu jadi debat tuh nanti. Ya, maka ilmu digital marketing tidak akan pernah hari ini mengenal respon prospek. Tidak pernah mengenal reaksi prospek. Makanya Pak, selalu kita ajarkan kepada Anda, kalau ketemu yang ribet rewel rese, langsung masukin siaran baru, hentikan presentasi detik itu juga, ganti market kedua. Kan begitu. Ganti market ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena kalau Anda ladenin ya sudah, capek Anda. Ya, sudah capek hati, capek pikiran, debat pula, nggak join juga. Waduh, Anda sudah rugi waktu, rugi tenaga, ya. Yang paling berbahaya itu Anda nanti ikut-ikutan sama mereka, ya kan, terpengaruh sama mereka, ya sudah, impian Anda dicuri dulu sama mereka.
Ya, Anda semangat 45 nih, wah pengen memberangkatkan haji orang tua Anda, pengen lunasi hutang. Waktu presentasi offline ketemu orang ribet kayak gitu, orang rewel-rewel kayak gitu, resek kayak gitu tuh, ya, yang mempersoalkan masalah harga pulsa, ya kan. Nah, kalau Anda nggak ngerti ilmu digital marketing, pasti Anda ladenin tuh yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Pasti Anda ladenin akhirnya debat, dan yang paling berbahaya adalah apa? Impian Anda bisa dicuri sama mereka. Anda melupakan impian Anda dan Anda kembali ke habitat semula. Ke habitat orang-orang tadi yang memutuskan jadi konsumen itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, makanya saya pesan kepada Anda, ya, kalau Anda tegas dari awal, yang seperti ini itu tidak akan muncul di lapangan. Mitra baru Anda itu tidak akan konsultasi Anda mempersoalkan hal-hal seperti ini, gitu. Kalau mereka mau belajar rekaman hari Senin, rekaman hari Rabu, rekaman hari Jumat, rekaman hari Minggu, ya mereka nggak akan mempersoalkan hal-hal seperti ini gitu loh. Karena apa? Karena ini nggak penting gitu loh. Kalau Anda sudah ngerti ilmu digital marketing, ya, maka Anda nggak akan pernah mempersoalkan orang-orang yang resek, orang-orang ribet, orang-orang yang nggak, ya, yang membuat Anda itu jadi terbuang energinya gitu, ya. Oke Bapak Ibu, ini tadi hasil evaluasi saya selama 2-3 hari ini. Tolong Anda betul-betul perhatikan tadi. Saya harap Anda bisa ngambil kesimpulan apa yang saya sampaikan di sesi 1 ini, supaya Anda nanti bisa lebih mudah untuk mengkawal bisnis Anda masing-masing, sehingga duplikasi itu bisa berjalan dengan baik di generasi 1 Anda, generasi 2, dan generasi 3 Anda, ya. Oke, saya akan masuk materi, tolong lebih fokus untuk belajarnya. Ya, kita akan masuk ilmu digital marketing yang namanya Facebook marketing, ya. Ya, apa itu Facebook marketing? Ya, Facebook marketing adalah ilmu digital marketing. Ya, tolong dimatikan tombol audionya Bapak Ibu. Ya, dimatikan tombol audionya, jangan menyentuh apapun. Ya, ilmu digital marketing untuk menyeleksi, ya, pengguna Facebook Indonesia menjadi mitra baru di bawah Anda, ya. Nah, itu Facebook marketing. Ya, nah untuk itulah maka Anda harus menguasai 4 teknik funneling. Apa itu 4 teknik funneling? Yaitu 4 teknik menyaring. Ya, 4 teknik funneling atau 4 teknik menyaring. Yang pertama yang harus Anda betul-betul kuasai adalah teknik bangun call market. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi ilmu digital marketing yang harus Anda kuasai pertama kali adalah bagaimana Anda bisa menguasai ilmu bangun call market tertarget minimal 3 juta orang. Ya, nah sekarang call market itu siapa? Call market adalah orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Itu call market. Nah sekarang bagaimana Anda bisa membangun 3 juta call market tertarget? Ya, ini saya singkat CM ya, call market atau CM. Itu yang pertama, Anda harus kuasai nomor 1. Nomor 2, Anda harus menguasai ilmu bangun, ya, call market itu menjadi warm market Bapak Ibu. Nah, warm market itu siapa? Warm market adalah orang yang minat join Cimo efek dari promosi, tapi belum Anda presentasi. Jadi nomor 2 itu intinya Anda harus bisa menguasai teknik promosi. Ya, nanti akan kita ajarkan ada 12 teknik promosi untuk merubah call market menjadi warm market. Nah, di sini Anda harus membangun minimal 10 warm market Bapak Ibu. Ya, jadi ya, ilmu digital marketing yang pertama kali yang harus Anda pastikan adalah bagaimana Anda bisa membangun 10 warm market tiap hari. Ya, itu. Ya, nomor 3, Anda harus menguasai ilmu bangun, ya, warm market, ya, menjadi warm market menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Hot market ini adalah orang yang transfer 38.000 atau kita sebut sebagai mitra baru. Ya, itu. Jadi bagaimana merubah warm market tadi itu menjadi mitra baru. Nah, caranya gimana? Anda harus menguasai presentasi. Nah, makanya di sini Anda harus belajar presentasi BBS itu bagaimana, follow up BBS itu bagaimana di nomor 3, ya.
Yang nomor 4, Anda harus menguasai ilmu bangun hot market itu menjadi ya core leader aktif atau saya singkat CLA atau pelanggan tetap atau elang. Nah, jadi inti dari teknik funneling ini adalah bagaimana Anda itu segera menemukan ya core leader aktif atau pelanggan tetap atau elang, bukan mitra baru. Mitra baru itu masih nomor 3. Ya. Mitra baru itu sebetulnya posisinya dia masih konsumen Bapak Ibu. Jadi mitra baru ini itu masih konsumen. Artinya bulan ini dia deposit belum tentu bulan depan dia deposit. Bulan ini belanja belum tentu bulan depan belanja. Itu namanya mitra baru atau konsumen. Tapi kalau namanya pelanggan tetap, setiap bulan nggak perlu Anda suruh, nggak perlu Anda ingetin, udah pasti belanja. Pasti tiap bulan deposit. Itulah yang kita fokuskan, bukan konsumen. Makanya tadi saya katakan kepada Anda, kalau Anda ketemu orang di lapangan yang mempersoalkan masalah harga-harga tadi, harga kios pulsa, harga PPOB, mending Anda lewati. Karena memang fokus Anda bukan bangun konsumen. Ya, kalau Anda counter, ya mungkin ya kan Anda akan mempersoalkan ini. Nah, sebetulnya Anda ini kan bukan counter. Anda bukan kita arahkan untuk jadi membangun jaringan penjual. Anda itu di sini bangun jaringan pemakai Bapak Ibu, bukan jaringan penjual, bukan jaringan apa ya, yang boleh dikatakan harus jualan gitu, bukan. Jaringan pemakai. Bagaimana Anda pakai tapi punya manfaat itu 2. Apa? Yang pertama Anda dapat harga lebih murah, kedua dapat income dari situ gitu loh. Yang selama ini kan Anda cuma dapat harga konsumen kan gitu loh. Terus Anda nggak pernah dapat duit dari apa yang tempat Anda beli. Paling Anda dapatnya kan cuma diskon, harga murah atau dapat undian gitu aja. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda itu jadi lebih cerdas gitu loh. Ya, bagaimana mengubah pengeluaran tadi itu menjadi income gitu loh. Jadi Cimo ini intinya bagaimana merubah apapun yang Anda pakai itu jadi duit gitu loh. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan Anda jadi konsumen. Nah, itu ya. Jadi Anda harus menguasai 4 ilmu ini Bapak Ibu. Ya, nah inilah kenapa saya katakan tadi ada yang butuh waktu seminggu, ada yang butuh waktu 2 minggu, ada yang butuh waktu sebulan, ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh waktu 3 bulan, ada yang butuh waktu 4 bulan untuk menguasai ilmu ini Bapak Ibu. Jadi Anda jangan sampai terbebani harus dapat mitra baru di sini. Yang harus Anda fokuskan di sini adalah bagaimana menguasai 4 teknik funneling ini Bapak Ibu. Jangan pernah terbebani, waduh saya sebulan belum dapat mitra baru ya, saya 2 bulan belum dapat mitra baru ya, saya 3 bulan belum dapat mitra. Lah kalau Anda mikirnya seperti itu Bapak Ibu, Anda nggak akan pernah bisa menguasai ilmu ini. Karena Anda terbebani oleh harus segera dapat mitra baru. Yang harus Anda fokuskan tuh harus segera menguasai ilmu ini. Kalau perlu dalam seminggu segera menguasai 4 ilmu ini. Caranya gimana? Ya harus kerja ekstra gitu lah, harus belajar dari rekamannya, Anda catat, Anda praktekkan, Anda lihat rekamannya tiap hari, Anda catat, Anda praktekkan, Anda konsultasikan kalau belum paham ya begitu tiap hari. Kalau Anda betul-betul serius seperti itu, saya yakin Anda seminggu menguasai ilmu ini Bapak Ibu. Bahkan kurang dari seminggu Anda menguasai 4 teknik ini. Ya. Dan sekali lagi Anda di sini tuh hanya fokus membangun ya 2 orang ya on system. Atau 2 orang core leader aktif atau 2 elang ya. Ingat itu ya, Anda cuma bangun 2 orang saja ya. Ini Bapak Ibu, makanya Anda harus tegas dari awal. Jangan sampai pengalaman 1 tahun kemarin di tahun 2020 Anda ulangi lagi. Semuanya Anda masukin jadi mitra baru ya. Lebih baik di awal gitu loh, daripada nanti Anda loloskan, Anda repot sendiri. Karena apa? Begitu mereka tidak on system, maka udah pasti Anda akan repot Bapak Ibu. Sudah repot mereka berhenti lagi. Ya, sudah repot mereka 3 bulan sudah nggak ada di bisnis ini, 5 bulan muntaber, mundur tanpa berita. Ya, dengan berbagai alasan mereka gitu. Itu ya, makanya Anda jangan sembarangan ngelolosin orang transfer 38.000. Harus tegas dari awal, siap nggak on system, kalau nggak siap ya nggak usah transfer gitu. Ya, kalau mereka nggak siap ya, karena memang untuk
Untuk naik ke puncak gunung itu ya nggak gampang, Bapak Ibu, 100 juta tiap bulan. Dalam waktu 20 bulan, nggak ada yang namanya cara mudah, itu nggak ada. Semuanya melewati sebuah proses pembelajarannya sangat luar biasa. Praktek yang sangat luar biasa, konsultasi yang sangat luar biasa, bangun tim yang sangat luar biasa. Ya. Oke, kita akan mulai poin 1. Ya, kita akan mulai ilmu bangun call market. Ya, kita mulai teknik funnel yang pertama. Yaitu bagaimana caranya bangun minimal 3 juta call market. Saya singkat CM ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana bangun 3 juta call market tertarget. Ya, yang pertama apa yang harus Anda lakukan? Besok Bapak Ibu join atau gabung ya di grup-grup Facebook orang lain yang anggotanya itu 50.000 ke atas. Anggotanya 50.000 ke atas. Yang temanya itu tentang bisnis, usaha, ya, jual beli, terus lowongan pekerjaan atau loker. Ya, jadi jangan semua grup Facebook itu Anda join di sana. Ya, contohnya grup Facebook yang temanya tentang kuliner, hobi itu jangan. Pokoknya harus tentang bisnis, usaha, jual beli, ya, lowongan pekerjaan, ya. Harus berapa banyak grup Facebook yang saya join, yang gabung Bapak? Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau perlu di atas 200. Ya. Karena leader-leader Anda memang seperti itu, Ibu. Mereka itu join grup Facebook tuh ya di atas ya 100 grup Facebook semua. Ya. Sehingga apa? Mereka tuh punya seperti Bapak itu ngolah sawah gitu loh. Jadi punya lahan baru yang bisa diolah setiap hari gitu. Karena mereka tahu ya bahwa yang namanya core leader aktif mereka itu bisa saja di grup Facebook ke 100, grup Facebook ke 50, grup Facebook ke 20. Karena kita kan nggak tahu core leader aktif itu ada di mana. Ya kan? Bisa saja di grup Facebook pertama, grup Facebook yang ke-200, kita nggak tahu. Makanya apa? Setiap hari mereka ngolah lahan baru, lahan baru, lahan baru, lahan baru gitu. Mengolah lahan baru, ya. Ya itu caranya untuk membangun 3 juta call market. Nah, terus siapa call market selanjutnya? Yaitu teman Facebook Anda. Jadi siapapun teman Facebook Anda, ya, yang belum join di Jemu itu namanya call market, ya. Nah, di sini yang saya tekankan kepada Anda, kalau bisa Anda punya teman Facebook itu di atas 500 orang, ya. Nah, kalau di bawah 500 Anda tiap hari harus nge-add 20 orang nah, teman Facebook Anda ya tiap hari. Terus siapa hari ini ya call market, yaitu grup Facebook Anda sendiri. Terus grup Facebook fanpage Facebook. Ya, fanpage Facebook. Ya, fanpage Facebook Anda sendiri. Jadi di Facebook itu ada 2 fasilitas yang bisa Anda pakai untuk promosi nanti itu ya, grup Facebook sama fanpage. Kalau di atas tadi grup Facebook orang lain, kalau ini punya Anda sendiri, grup Facebook Anda sendiri, fanpage Anda sendiri. Ya, terus selanjutnya adalah apa? Ya, Facebook berbayar. Ya, siapapun yang ada di Facebook berbayar itu juga semuanya adalah call market. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ikut Facebook berbayar, semua orang yang ada di Facebook berbayar itu namanya call market. Dan yang terakhir adalah siapapun yang ada di marketplace Facebook itu semua adalah call market. Ya, jadi siapapun yang jualan di marketplace Facebook, yang beli produk di marketplace Facebook, itu semua call market tertarget. Ya, oke itu nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Anda perhatikan call market ini yang harus Anda olah nanti semuanya. Ya, oke kita masuk teknik kedua, teknik funnel yang kedua, yaitu merubah call market tadi menjadi warm market. Ya, dimana di sini Anda goalsnya akan membangun minimal 10 warm market tiap hari. Saya singkat WM. Nah, caranya Bapak Ibu harus menguasai teknik promosi. Di sini intinya Bapak Ibu harus menguasai promosi. Nah, makanya Bapak Ibu di sini harus punya bank data copywriting bisnis yang ada di Telegram. Anda tinggal minta ke sponsor atau leader Anda, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal salin tempel. Anda juga harus punya bank data di sini
Oh enggak, Bank Data Copywriting Business ya. Ya, Bank Data Copywriting Business ya di Telegram ya. Nah, malam hari ini saya akan mengajarkan 7 teknik promosi. Jadi malam hari ini saya akan ajarkan 7 teknik promosi dari 12 teknik promosi. Jadi totalnya saya akan memberikan 12 teknik promosi nanti kepada Anda semua. Tapi malam hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda 7 teknik promosi. Nanti sisanya 5 teknik promosi saya akan ajarkan hari Jumat. Nah, kenapa Anda harus menguasai 12 teknis promosi ini Bapak Ibu? Supaya Anda mudah membangun 10 market tiap hari ini. Ya. Ini loh, jadi goals-nya kan membangun 10 market tiap hari ini. Ya, nah makanya untuk memastikan dapat 10 market Anda harus menguasai 12 teknik promosi ini, ya. Yang pertama, ya, Anda harus menguasai promosi copywriting bisnis singkat CB atau iklan ke minimal 20 grup Facebook setiap hari. Ya, boleh nggak 50 grup Facebook setiap hari, Pak? Boleh, 100 grup Facebook setiap hari boleh. Ini kan minimal. Ya. Ya, minimal 20 grup Facebook tiap hari, pagi 10 malam, ya. Pagi 10 malam 10, ya. Ya, tolong dimatikan tombol audionya Bapak Ibu. Nah, ini artinya kalau Bapak Ibu pagi 10 malam 10 berarti kan Bapak Ibu sudah promosi 20 grup Facebook tiap hari. Nah, ini saya katakan tadi kenapa Anda harus join banyak grup Facebook itu ini Bapak Ibu. Supaya Anda itu bisa ngolah lahan baru terus tiap hari. Kalau Anda punya hari ini contoh ya, Anda punya 300 grup Facebook. Nah, kalau hari ini setiap hari 20, itu kan hanya butuh waktu berapa? 15 hari, udah habis tuh 300 grup Facebook. Ya, hari ini 20 grup Facebook yang pertama, besok 20 grup Facebook kedua, 20 grup Facebook ketiga, sampai hari ke-15, akhirnya 300 grup Facebook itu Anda bisa olah semua. Nanti hari ke-16 balik lagi ke grup Facebook yang 20 grup Facebook pertama, begitu seterusnya sampai hari ke-30. Ya, makanya Anda harus join banyak grup di sini karena sekali lagi Anda tidak tahu core leader aktif Anda itu ada di grup Facebook mana. Nggak tahu gitu loh. Yang tahu ya hanya yang kuasa di sana. Yang tahu hanya Tuhan Bapak Ibu. Ya, Anda cuma bisa berikhtiar promosi di grup Facebook. Ikhtiar terus tiap hari sampai Anda menemukan orang-orang yang on system di bawah Anda, ya. Oke. Di sini ada video tutorialnya, Anda tinggal pelajari bagaimana caranya promosi ke grup Facebook. Anda tinggal minta ke leader Anda atau sponsor Anda supaya Anda nanti bisa pelajari dan Anda bisa praktekkan dan Anda bisa promosi ke grup-grup Facebook ya. Yang kedua adalah promosi copywriting bisnis atau iklan ke marketplace Facebook. Ya. Nah, ini ada kabar gembira tadi siang atau sore tadi ya, Bu Nur Aini itu memberikan informasi ke saya bahwa beliau pakai kategori lain-lain memang nggak bisa, tapi ternyata pakai kategori di luar lain-lain, ya, kategori surat kabar, ya beliau klik yang surat kabar. Nah itu responnya sangat luar biasa Bu Ibu. Tadi beliau langsung screenshot hasil promosi ke marketplace dan itu promosi sangat luar biasa dan beliau tidak pakai link bisnis. Jadi setiap yang inbox beliau itu langsung diarahkan ke WhatsApp-nya. Jadi tidak pakai link bisnis karena memang untuk saat ini pemakaian link bisnis di Facebook itu dapat pengawasan sangat ketat atau boleh katakan tidak aman. Maka sebaiknya Anda pakai cara-cara manual dulu ya untuk saat ini karena Facebook lagi ketat-ketatnya sekarang ya untuk mengawasi pergerakan link-link di luar link mereka ya. Jadi kabar gembiranya Bapak Ibu pakai Facebook biasa tapi nanti kategorinya ya kalau memang kategori lain-lain nggak bisa, Bapak Ibu pakai kategori ya di luar lain-lain. Anda coba di situ. Kalau Bu Nur Aini tadi pakai kategori surat kabar, ya itu. Memang kategori lain-lain nggak bisa diklik beliaunya tadi bilang. Tapi begitu klik surat kabar bisa dan beliau tidak pakai link bisnis untuk mengarahkan mereka bertanya tentang bisnis ini. Beliau langsung arahkan untuk chat ke WhatsApp-nya beliau. Ya, itu. Nah, cuma yang harus Anda perhatikan di marketplace Facebook ini, Bapak Ibu, tolong betul-betul perhatikan nih kalau Anda promosi di marketplace Facebook. Jangan pernah ada iklan yang sama ataupun jangan ada iklan yang banyak di situ. Jadi kalau memang Anda mau iklan yang baru, maka iklan yang pertama Anda hapus, Bapak Ibu.
Sehingga nanti posisinya di marketplace itu cuma ada satu iklan. Khawatirnya yaitu tadi, ya teman-teman yang leader-leader Anda atau senior-senior Anda, sponsor-sponsor Anda yang dulu pernah sering promosi marketplace itu, mereka akibatnya tidak bisa klik kategori lain-lain. Jadi klik di situ kan Anda harus milih kategori kan. Nah, begitu diklik kategori lain itu nggak bisa. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu inisiatif pakai kategori yang lain. Ya, mungkin surat kabar atau kategori yang lain-lainnya Anda coba. Siapa tahu ya di situ nanti bisa menghasilkan uang market yang banyak. Saya akui ya, marketplace Facebook ini sangat-sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa. Ya, bisa menghasilkan buah market itu puluhan di sini. Jadi kalau Anda promosi di marketplace, sebetulnya promosi marketplace ini itu bisa mengatasi ya, bisa mengatasi bisnis Cimo sebetulnya Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu harus hati-hati di mana. Kalau marketplace ini Anda lolos dan berhasil, maka di sini Anda akan dapat puluhan uang market tiap hari. Puluhan, bukan 10 lagi Bapak Ibu. Saya pastikan di atas 10 tiap hari. Makanya segera Anda kuasai promosi di marketplace ini. Ada video tutorialnya. Cuma yang harus Anda perhatikan tadi, ya. Kalau kategori lain-lain nggak bisa, Anda pilih kategori yang lainnya. Terus yang kedua, kurangi pemakaian link bisnis di situ. Link bisnis itu apa sih Bapak Ibu? Link bisnis itu ada sebuah alamat URL atau website untuk memindahkan orang dari inbox atau messenger Anda ke WhatsApp Anda tanpa harus tahu nomor WhatsApp orang itu, tanpa harus nge-save nomor WhatsApp orang itu di handphone Anda. Itu namanya link bisnis. Nah, cuma masalahnya sekarang Facebook itu lagi ketat-ketatnya mengawasi namanya pergerakan link bisnis. Ya, karena kalau Bapak Ibu hari ini ketahuan pakai link bisnis secara sporadis, maka Facebook Anda itu bisa saja di-ban atau Anda tidak bisa promosi lagi di Facebook. Hati-hati, jadi sebaiknya pakai manual saja. Jadi ini informasi tadi dari Bu Nur Aini dan memang efeknya luar biasa tadi. Ya, bisa menghasilkan uang market berapa tadi? Ada Bu Nur Aini nggak? Tadi menghasilkan uang market berapa, Bu? Dengar suara saya Bu Nur Aini? Berapa, Bu? Ada 30 lebih nggak ya, Pak? Oh, Bapak Ibu. Hari ini beliau pakai kategori surat kabar dapat 30 uang market lebih. Itu Bapak Ibu. Maka saya katakan marketplace Facebook ini sangat dahsyat sekali, luar biasa untuk menghasilkan uang market. 30 uang market lebih Bapak Ibu dalam satu hari. Bayangin, bukan 10 uang market tapi 30. Anda kalau sudah punya 30 uang market, maka saya pastikan Anda akan mudah sekali membangun mitra baru di bawah Anda. Nah, cuma sekali lagi pengalaman tahun 2020 Anda harus betul-betul ambil hikmahnya apa? Jangan sembarangan orang jangan sembarangan orang Anda loloskan untuk transfer 38.000. Lebih baik pahit di awal daripada nanti mereka sudah daftar. Yang parah itu kayak minggu kemarin. Ya kan begitu dihadapkan Facebook berbayar 25.000, langsung ngata-ngatain apa? Ya, langsung dikatakan penipu, dikatakan bahasa binatang, semuanya keluar semua dan harus minta uangnya dikembalikan lagi, kan repot. Ya, begitu dihadapkan begitu sudah transfer 38.000, Bapak Ibu baru ngasih tahu Facebook bayar 25.000, ya katanya modalnya cuma 38.000, kok ada 25.000. Nah, akhirnya kan jadi repot nih. Ya, jadi repot akhirnya. Anda jadi akhirnya terbuang energi Anda untuk ngurusin orang seperti ini. Akhirnya minta uangnya dikembalikan gitu loh. Nah, jangan sampai, makanya harus tegas dari awal. Kalau iya, iya, kalau enggak gitu loh. Karena memang ini kan enggak main-main, 100 juta per bulan itu bukan angka yang kecil Bapak Ibu. Maka Anda butuh orang-orang yang siap untuk on system. Siap kerja keras, siap menghadapi gesekan-gesekan di lapangan. Ya, karena ini Anda sudah mulai bergesek, Anda sudah mulai dapat gesekan di sini Bapak Ibu. Jadi promosi ini Anda sudah mulai dapat gesekan. Gesekannya nggak main-main, Anda bisa dikatakan penipu, Anda dikatakan orang gila, bahasa binatang akan keluar semua di sini nih. Ya, Anda nanti lihat aja ketika Anda promosi di grup Facebook, promosi di marketplace, ya promosi di WhatsApp atau di sosial media yang lain, Anda siap-siap dapat gesekan yang bisa membuat Anda kalau nggak ngerti ilmu digital marketing, bisa membuat Anda down, bisa membuat Anda keluar dari bisnis ini Bapak Ibu, karena Anda tidak paham tentang ilmu digital marketing. Ya.
Oke, kita masuk ke poin 3. Like, komen, ya, chat 25 teman Facebook Anda tiap hari. Ya. Selama berapa hari? Selama 14 hari. Kalau Anda lakukan ini, maka teman Facebook Anda akan habis. Jadi Anda punya teman Facebook 500 nih. Ya. Nah, 500 teman Anda olah like, comment, chat setiap hari selama 14 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda akan ketemu 2 orang join. 2 join. Yang nolak berapa? 498 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda siap nggak dapat gesekan 498 untuk dapat 2 mutiara tadi? Ya. Nah, maka saya katakan, ya, di poin 2 ini Anda sudah mulai dapat gesekan dari prospek-prospek Anda. Tapi sekali lagi, ilmu digital marketing tidak pernah mengenal respon prospek atau reaksi prospek. Itu nomor 2 juta, nggak penting. Yang penting Anda dapat 30 market ini loh tiap hari. Ya, seperti Bu Nur Aini. Bu Nur Aini, ya, ini ya dapat 30 ini Bapak Ibu. Oh, dapat gesekannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi kan itu menjadi nggak ada artinya ketika dapat 30 gitu loh. Oh, mau ada 1000 orang yang mengatakan orang gila nggak ada masalah. Yang penting kan dapat 30 market tiap hari. Yang penting kan dapat 10 market tiap hari. Mau orang lain mengatakan apa ya, Anda dikatakan bahasa binatang keluar semua, mau dikatakan penipu, mau dikatakan orang gila, nggak penting kan. Yang penting Anda dapat 10 market itu loh. Yang penting Anda dapat 30 market ini loh. Itu Bapak Ibu. Itu rahasianya di situ. Lah karena kalau Anda ngurusin orang-orang yang ya yang ngata-ngatain begitu, ya capek Anda, habis energi Anda, habis waktu Anda Bapak Ibu. Buat apa ngurusin orang-orang yang tidak membuat Anda bisa sukses? Yang harus Anda pikirkan kan uang market ini. Karena uang market inilah yang akan bisa membuat Anda cepat atau lambat akan ketemu 2 orang sistem. Gitu loh. Jadi selain uang market nggak usah dipikirin. Mau mereka ngomong A sampai Z, ngomong apa juga nggak penting. Karena tidak akan membuat Anda dapat 100 juta per bulan. Yang bisa membuat Anda dapat 100 juta per bulan nanti itu ya orang-orang uang market ini yang nanti Anda bisa olah sampai Anda nanti akhirnya menemukan 2 orang on system gitu loh. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Anda promosi copywriting bisnis atau CB atau iklan ke grup Facebook Anda sendiri seminggu 2 kali. Ya, jadi seminggu 2 kali. Jadi ibaratkan Anda punya kolam ikan, itu Anda mancing seminggu 2 kali. Jangan Anda pancing tiap hari. Ya. Nah, 5 harinya apa? Anda kasih makan ikan. Ngasih makan ikannya dengan apa? Konten. Kontennya apa? Apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp The Best Team Inti, ya Anda kirim ke grup Facebook Anda. Bisa catatan BBS, bisa quote, bisa video positif, bisa rekaman. Pokoknya apapun yang saya kirim ke grup Facebook The Best Team Inti, grup WhatsApp The Best Team Inti, Anda kirim ke grup Facebook Anda sendiri, maupun Anda kirim ke fanpage Anda. Yang nomor 5 apa? Promosi copywriting bisnis atau CB atau iklan ke fanpage Anda sendiri. Nah, cara bikin fanpage grup Facebook, Anda minta video tutorialnya ke sponsor Anda. Ini juga seminggu 2 kali Bapak Ibu. Jadi intinya mancingnya seminggu 2 kali, jangan dipancing tiap hari. Pokoknya 5 hari ngasih makan ikan, 2 hari pancing gitu. Terserah Anda, pokoknya 2 hari terserah Anda, mau Selasa, Jumat atau Rabu, Sabtu terserah. Nomor 6 yaitu promosi copywriting bisnis atau iklan di status Facebook Anda seminggu 2 kali. Ya. Berarti 5 harinya Anda bikin status-status yang sifatnya itu berbagi. Ya, berbagi. Jangan sampai Anda bikin status Facebook itu galau. Jangan sampai bikin status Facebook itu provokatif, negatif. Sepanjang Anda bikin status yang seperti itu, Anda nggak akan dapat mitra baru Bapak Ibu. Kenapa? Orang tidak akan percaya menjadikan Anda sebagai sponsornya. Prospek Anda ini kan punya impian. Nah, mereka itu kan pingin menjadikan Anda sebagai sponsornya supaya Anda itu bisa bantu mewujudkan impiannya. Tapi kalau begitu lihat status Anda itu galau, mereka nggak yakin Anda itu bisa membantu mereka mewujudkan impiannya. Makanya hati-hati bikin status Facebook Bapak Ibu.
Jangan pernah bikin status Facebook tuh galau. Oh iya, hati-hati di situ. Karena apa? Ingat ya, prospek Anda itu akan melihat pertama itu yang dilihat apa? Foto profil. Makanya hati-hati, jangan pernah Anda bikin foto profil tuh gambarnya tumbuh-tumbuhan, hewan, atau nggak ada fotonya. Karena kalau Anda tidak pasang foto Anda, atau Anda pasang foto Anda fotonya asal-asalan, orang tidak akan respect, orang nggak akan yakin, orang nggak akan percaya menjadikan Anda sebagai sponsornya, Bapak Ibu. Makanya Pak, tolong foto profil Anda, kasih foto profil terbaik Anda, ya. Foto yang penting rapi lah ya, pokoknya rapi, jangan ngasal Bapak Ibu. Dan jangan coba-coba Anda Facebook Anda itu gambarnya itu foto hewan, foto tumbuh-tumbuhan, atau nggak ada fotonya. Jangan Bapak Ibu. Ya, yang kedua yang dilihat oleh prospek Anda itu apa? Status Facebook Anda. Hati-hati ya, dua ini Anda harus hati-hati, foto profil sama status Facebook. Karena itu yang akan membuat prospek Anda join atau tidak di situ. Ya. Oke, yang ketujuh yaitu promosi copywriting bisnis atau iklan ke Facebook berbayar. Nah, kalau Facebook berbayar ini setiap hari 3 kali, Bapak Ibu. Ya, setiap hari 3 kali ya. Anda bombardir di situ ya, di Facebook berbayar. Ya, makanya di sini Anda harus jadi moderator ya. Jadi di sini yang sudah ikut Facebook berbayar, tolong minta tutorialnya kepada sponsor atau leader Anda gimana cara-caranya step-step jadi moderator. Dan pesan saya kepada Anda yang sudah jadi moderator, jangan pernah melakukan tindakan apapun di grup Facebook ini selain promosi. Ingat itu, kasih tahu semua mitra baru Anda yang ikut Facebook berbayar, ya tugas Anda di sini cuma promosi, titik. Selain itu jangan. Pokoknya Anda promosi setiap hari 3 kali, titik, nggak pakai koma. Besok promosi lagi, nggak usah hari ini melakukan hal yang lain. Nggak usah mengkonfirm orang yang mau masuk anggota di grup itu. Nggak perlu bikin pengumuman di situ. Nggak perlu hari ini mengkonfirm promosi orang lain di grup itu. Nggak, jangan Bapak Ibu. Jangan. Karena kalau Anda melakukan di luar promosi, maka Anda bisa dikeluarkan jadi moderator di grup Facebook berbayar ini sama admin. Ya, maka tugas Anda sekali lagi cuma promosi. Tolong ingatin di sini kepada mitra baru Anda yang ikut Facebook berbayar, ya. Oke, itu 7 teknik promosi yang harus Anda kuasai. Dan sekali lagi di sini Anda sudah mulai dapat gesekan. Anda bisa dikatakan hari ini penipu, orang gila, bahasa binatang keluar semua. Ya, makanya ilmu digital marketing tidak pernah mengenal respon prospek. Ya, jadi ilmu digital marketing tidak pernah mengenal respon atau reaksi prospek. Ya. Jadi mau mereka ngomong apapun, mau bahasa binatang keluar sekalipun, mau ada kata penipu, mau dilaporin polisi, itu akan jadi makanan Anda tiap hari Bapak Ibu. Jadi makanan Anda tiap hari. Nah, sekali lagi ilmu digital marketing itu hanya fokus Anda bangun buah market berapa orang. Hanya cuma ini yang diperhatikan. Anda bangun 10 buah market enggak? Nah itu. Ya. Orang lain hari ini mengatakan apapun, sepanjang Anda dapat 10 market, berarti Anda sudah melewati poin 2. Berarti Anda sudah mengerti caranya membangun call market menjadi one market. Ya. Oke, kita masuk poin 3. Tolong betul-betul kuasai ya kan 7 teknik promosi ini. Nanti 5 teknik promosi sisanya saya akan terangkan hari Jumat. Jadi tolong nanti hadirkan semua tim Anda ya untuk hadir di training hari Jumat supaya bisa paham 5 teknik promosi sisanya. Oke, kita masuk ke nomor 3, yaitu bangun buah market tadi menjadi hot market. Hot market tadi apa, Ibu? Mitra baru. Nah, di sini Anda harus presentasi minimal 5 buah market tiap hari. Jadi Anda harus presentasi 5 buah market tiap hari. Jadi ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek, mau dia join atau enggak, itu enggak penting. Yang penting Anda presentasi 5 buah market tiap hari. Nah caranya, tolong perhatikan. Mulai besok kalau Anda dapat buah market, Anda presentasi satu-satu. Jadi jangan Anda masukin grup,
Terus baru Anda presentasi semua di grup itu, jangan. Anda presentasi satu-satu, ya kan, dengan cara presentasi BBS. Jangan pakai presentasi sendiri-sendiri. Kalau Anda pakai presentasi sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Yang terjadi kayak mitra baru Anda tadi, akan tanya kepada saya atau kepada leader Anda, nomor rekeningnya berapa Pak? Ada orang mau join. Ya, berarti dia tidak pernah belajar cara presentasi BBS, Bapak Ibu. Ya, dia tidak pernah belajar cara presentasi BBS. Ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, terus setelah Anda paham ini, maka tugas Anda di sini sebetulnya cuma dua, apa? Ganti nama sama ganti impian. Ganti impian dua market Anda. Karena kan orang yang Anda presentasikan namanya beda, makanya di situ namanya harus Anda ganti. Nah, impiannya kan nggak selalu sama, makanya impian Anda ganti. Jadi tugas Anda itu di sini cuma ganti ini. Ya. Nah, tadi saya sangat lupa, di sini Anda harus menguasai presentasi BBS. Makanya Anda harus punya bank data cara presentasi BBS yang ada di Telegram. Anda tinggal copy paste atau salin dan tempel. Anda juga harus punya bank data cara follow up BBS. Jadi nomor 3 itu intinya presentasi dan follow up ya. Dan Anda harus menguasai ini ya, bank data cara presentasi BBS, bank data follow up BBS yang ada di Telegram dengan salin tempel. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya Anda harus paham 3 aturan presentasi BBS. Jadi kalau ada presentasi BBS, Anda harus ingat 3 aturan ini. Yang pertama, Anda harus tekan impian prospek 5-6 kali. Nah, maksudnya menekan ini apa sih Bapak Ibu? Mempertegas. Jadi dari presentasi aja itu Anda sudah ngasih ketegasan kepada prospek Anda ini supaya mereka itu siap memperjuangkan impiannya. Kalau nggak siap ya sudah nggak usah. Gitu. Itu artinya menekan impian mereka 5-6 kali. Yang kedua, Anda wajib ya tidak mengikuti alur prospek. Apapun pertanyaan, apapun sharingnya. Yang ketiga, prospek Anda wajib ikutin alur cara presentasi BBS. Prospek Anda wajib mengikuti alur cara presentasi BBS. Nah, jadi intinya presentasi BBS itu untuk memfilter, untuk menyaring ya, atau bagaimana Anda nanti itu bertindak gitu loh. Mana yang Anda hentikan, mana harus Anda lanjutkan. Siapa yang harus Anda hentikan? Yaitu orang-orang yang tidak mau ngikutin alur cara presentasi BBS. Jadi ingat itu. Jadi kalau Anda sudah presentasi buat market dan ternyata mereka tidak ngikutin alur cara presentasi BBS, maka Anda wajib hentikan detik itu juga. Ya, ganti buat market kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, jangan malah Anda ikutin, nanya ini Anda jelasin A, nanya B Anda jelasin B, nanya C Anda jelasin C. Nanya Anda jelasin. Nah, itu kalau Anda ikutin, Anda ladenin, ujung-ujungnya debat dan mereka akhirnya tidak join, itu artinya buang-buang waktu, buang-buang energi, Bapak Ibu. Ya, karena pengalaman kami kebanyakannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus tahu ada 3 tipe orang yang Bapak Ibu presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti presentasi, itu akan ketemu 3 tipe orang ini. Yang pertama ada orang yang minat tapi belum transfer. Ya, saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu yang pertama ini minat tapi belum transfer. Nah, orang ini Bapak Ibu harus masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Ya. Nah, yang kedua ada orang yang Bapak Ibu presentasi itu macet atau tidak respon. Nah, orang-orang seperti ini masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris BPOB. Nah, kalau mereka memang tidak mau dimasukin ya sudah keluarin lagi gitu aja. Ya, kan ada orang yang dimasukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB nggak mau, ataupun di grup WhatsApp seperti ini nggak mau, ya sudah dikeluarin. Ya, nah kalau mereka memang nggak mau masuk di 2 grup ini, maka yang ketiga ini termasuknya orang-orang yang ribet, orang-orang yang rese, orang-orang yang rewel. Ya, nah orang-orang seperti ini Bapak Ibu langsung masukkan ke siaran baru.
Jadi di WhatsApp itu Bapak Ibu dikasih dua fasilitas sama WhatsApp, yaitu apa? Grup WhatsApp sama siaran baru seperti Facebook tadi, ada grup Facebook, ada fanpage Facebook. Ya, jadi masukin siaran baru. Kalau di siaran baru tuh mereka sudah nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Ya, di situ ya. Yang keempat nanti kalau ada yang keluar dari grup WhatsApp di atas, masukin siaran baru juga. Jadi siaran baru itu isinya adalah orang yang ribet, rese, sama orang yang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, sama keluar dari grup WhatsApp Project Land Base WOB. Nah, kalau Anda sudah ngerti 3 tipe orang-orang seperti ini, Anda nggak akan pusing Bapak Ibu waktu presentasi. Karena Anda sudah punya kolam ikannya masing-masing. Oh, yang minat tapi belum transfer masuk kolam ikan seperti BBS. Oh, macet tidak respon. Oh, masukin kolam ikan Project Land Paris BBUB. Oh, ribet, rewel, resek, masukin siaran baru. Oh, keluar dari grup WhatsApp, masukin siaran baru. Jadi nanti kalau Anda punya orang atau prospek atau mitra Anda keluar dari grup WhatsApp, the best in inti, core leader atau seperti BBS ataupun project, nggak usah kaget gitu loh, nggak usah nanya gitu loh ya, karena memang kita ini lagi menyaring, kita lagi mau-funneling, ya, menyaring sampai Anda ketemu 2 orang on system gitu. Ya, jadi orang-orang keluar dari grup WhatsApp itu adalah orang-orang yang sudah tersaring oleh Anda. Bahwa mereka ini orang-orang yang dalam tanda kutip ya tidak peduli sama impiannya, tidak serius dengan impiannya. Orang-orang yang dalam tanda kutip nantinya udah pasti tidak akan on system kalau mereka bergabung di Cimo gitu. Ya, gitu. Nah, terakhir Anda harus follow up mereka ya pakai bank data cara follow up BBS. Ya, jadi orang-orang yang minat tapi belum transfer yang ada di grup WhatsApp seperti BBS, ini Anda harus follow up ya pakai bank data cara follow up BBS. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste di sini. Hari kedua sampai hari kelima. Lah kalau sampai hari kelima nggak transfer gimana Pak? Arahkan jadi agen. Lah kalau hari kelima juga nggak mau jadi agen Pak, ya sudah olah di seperti BBS. Lah kalau mereka keluar dari seperti BBS gimana Pak? Ya sudah masukin siaran baru. Sepanjang mereka tidak keluar dari siaran, sepanjang mereka tidak memblok WhatsApp Anda, maka sampai kapanpun mereka bisa Anda olah. Makanya di sini nanti Anda nggak usah heran, ada yang sebulan join, ada yang 2 bulan baru join, ada yang 3 minggu baru join, ada orang yang bahkan 4 bulan baru join, ada yang 5 bulan baru join, ada. Karena apa? Karena mereka masih Bapak Ibu olah di siaran baru. Karena kalau di siaran baru mereka kan nggak bisa keluar Bapak Ibu, nggak bisa keluar. Kalau di grup WhatsApp mereka memang bisa keluar sewaktu-waktu, tapi kalau di siaran baru sampai kapanpun nggak bisa keluar. Sepanjang Anda tidak ngeluarin mereka, gitu. Mereka tidak akan pernah keluar. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau sampai hari kelima nggak transfer ya, arahin jadi agen. Lah kalau nggak mau jadi agen juga, ya mereka Bapak Ibu olah di seperti BBS. Kalau mereka keluar dari seperti BBS gimana Pak? Ya olah, masukin siaran baru gitu. Jadi sudah nggak bisa kemana-mana. Mereka itu sudah kekunci, ya. Jadi uang market Anda ini sudah kekunci Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, keluar dari grup diolah di siaran baru, nggak keluar ya sudah diolah di seperti BBS sama Project Land Base WWOB ya. Nah, itu nomor 3, kita hari ini masuk ke poin terakhir. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan di sini nomor 3. Pelajari bank data secara presentasi BBS, berarti pelajari bank data pola BBS dan minta video tutorial presentasi BBS ya. Jangan lupa 3 aturan presentasi BBS, jangan lupa 3 tipe presentasi. Kalau yang belum punya grup WhatsApp seperti BBS, segera miliki, segera buat, dan kalau nggak bisa minta tolong sponsor atau leader Anda. Ya, kalau siaran baru Anda harus bikin sendiri ya, minta video tutorialnya ya. Nggak bisa minta tolong sponsor leader Anda harus bisa sendiri. Oke, kita masuk ke poin terakhir, bagaimana bangun mitra baru atau hot market. Ya, bangun hot market menjadi core leader aktif atau pelanggan tetap ya atau elang ya. Nah, sekarang bagaimana Anda membangun mitra baru itu menjadi orang-orang yang on system. Bagaimana merubah mitra baru Anda ini tadi itu menjadi orang-orang yang on system. Nah, caranya pertama Andanya dulu yang harus on system. Jadi Anda dulu yang harus on system.
Selama Anda tidak on system, maka Anda tidak akan mungkin bisa membangun mitra baru Anda menjadi on system. Kenapa? Ingat, bisnis ini tuh leader by example. Ini bisnis leadership, ini bisnis kepemimpinan. Jadi mereka akan melakukan apa yang Anda lakukan, bukan melakukan apa yang Anda katakan, bukan melakukan apa yang Anda chat, bukan melakukan apapun yang Anda hari ini telepon, tapi melakukan apa yang Anda lakukan. Ingat itu, ini bisnis leadership, ini bisnis percontohan, ini bisnis duplikasi. Ya, makanya Pak, Anda harus on system, Anda harus nyontoin on system dulu, baru Anda akan bisa mengarahkan mitra baru Anda ini on system. Ya, baru yang kedua Anda akan bisa mengarahkan mitra baru Anda, ya, ini on system. Ya, ini. Nah, sistemnya itu apa? Yaitu Anda harus menjalankan sistem BBS yang ada 6 poin itu. Yang pertama, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Untuk siapa? Untuk impian Anda. Kenapa kok Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai, Bapak Ibu? Karena bisnis ini modalnya kecil, 38.000. Yang kedua, bisnis ini tidak ada bos, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Jadi sponsor, leader, mentor Anda itu tidak bisa marahin Anda. Tidak bisa maksa Anda. Yang bisa marahin maksa Anda siapa? Impian Anda. Nah, bukti Anda komitmen terhadap impian Anda itu apa? Anda bikin surat pernyataan untuk impian Anda sendiri. Bahwa Anda nggak main-main dengan impian Anda. Bahwa apa yang Anda omongin itu betul-betul Anda akan praktekkan di keseharian Anda sebagai bukti Anda peduli sama impian Anda, sebagai bukti Anda serius dengan impian Anda. Ya, jadi surat pernyataan bermaterai ini bukan untuk sponsor, leader, mentor Anda, tapi untuk Anda sendiri, Bapak Ibu, untuk impian Anda sendiri. Ya, nomor 2, segera lakukan 7 langkah sukses BBS. Ya, Anda segera minta flyernya kepada sponsor Anda, ya. 5 kebiasaan for leader. Anda segera minta flyer ke leader atau sponsor Anda. Yang keempat, gerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Ingat, buku inilah yang akan membuat duplikasi itu berjalan. 5 buku laporan harian. Buku inilah yang akan memastikan duplikasi itu berjalan. Buku ini yang akan bisa memenangkan pertempuran Anda harian. Ya, yang keenam, Facebook berbayar. Ya, Facebook berbayar ini bukti bahwa mereka serius untuk menjalankan bisnis ini. Ya, buktinya mereka serius untuk menjalankan bisnisnya, Pak. Mereka ikut Facebook berbayar. Buktinya, Pak, mereka ngeluarin modal 25.000. Ya, jadi modal Anda itu 38.000 sama 25.000, 63.000. Ya, dan di Facebook berbayar ini juga ada potensi income-nya, ada bonusnya juga gitu. Ya, jadi ini sistem BBS itu 6 poin ini. Jadi mau mitra dari Aceh sampai Papua, mau Indonesia luar negeri, itu harus menjalankan ya sistem BBS ini dari poin 1 sampai poin 6. Ya, seperti kayak waralaba, KFC, McD, seperti waralaba, Alfamart, Indomaret. Jadi kalau Anda lihat Alfamart dimanapun berada, ya sama sistemnya. Anda lihat KFC dimanapun negara berada, sama sistemnya. Ya, itulah yang harus Anda bangun. Bagaimana sama-sama satu visi, satu misi, satu kata, satu bahasa, satu langkah. Apa? Sama-sama on system. Itu. Nah, ini untuk detailnya nanti saya akan terangkan di training hari Minggu. Ya, training hari Minggu khusus untuk core leader. Ya, core leader itu siapa? Core leader itu orang yang sudah bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, minimal dia sudah ngerti 7 langkah sukses BBS, sudah punya flyernya, sudah mengerti 5 kebiasaan core leader, sudah punya flyernya, sudah ngeprint jilid buku 7 checklist BBS, sudah ngeprint buku laporan harian, sudah ikut Facebook berbayar. Nah, itu core leader. Nah, Anda berhak ikut acara hari Minggu jam 20 ya via Zoom seperti malam hari ini. Nah, jadi artinya training hari Minggu ini nggak sembarangan orang, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, yang sudah memenuhi syarat yang berhak ikut acara hari Minggu. Yaitu siapa? Orang yang sudah mengerti sistem BBS. Orang yang siap untuk on system, orang yang siap komitmen, ya kan, tidak akan protes, tidak akan menunda, mengeluh alasan untuk menjaga sistem. Karena apa? Karena dia sudah bikin surat pernyataan bermaterai. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti sistem, ya sistem BBS, yaitu tadi kecenderungannya Anda tidak akan on system. Kalau Anda tidak on system, resikonya tadi Anda akan sulit diarahkan untuk melakukan ya nomor 1 sampai nomor 6 ini. Ya, Anda akan protes, Anda akan mengeluh, Anda akan menunda, Anda akan banyak alasan dan lain sebagainya. Ya.
Itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Ya, jadi tolong Anda perhatikan betul-betul 4 teknik funneling tadi. Ya, jadi Anda jangan pernah hari ini terbebani untuk langsung cepat-cepat buru-buru dapat mitra baru. Lebih baik Anda kuasai 4 teknik funneling ini. Anda kuasai 4 teknik menyaring ini. Bagaimana membangun call market, bagaimana membangun call market menjadi warm market, bagaimana membangun warm market menjadi hot market, bagaimana membangun hot market menjadi core leader aktif atau pelanggan tetap di bawah Anda. Kalau Anda sudah menguasai 4 teknik ini Bapak Ibu, ya, maka saya garansi 1000%. 1000%, bukan 100 lagi, 1000%. Anda akan mudah sekali membangun mitra baru. Bisa puluhan, bisa ratusan. Bahkan Anda dalam waktu mungkin kalau sama-sama 8 bulan, 10 bulan, Anda mungkin bisa lebih dari 100. Ya. Nggak masalah Anda sebulan nggak dapat mitra baru. Sepanjang Anda belajar 4 teknik funneling ini. Nggak apa-apa 2 bulan Anda nggak dapat mitra baru. Sepanjang Anda belajar 4 teknik funneling ini. Nggak masalah 3 bulan Anda nggak dapat mitra baru. Sepanjang Anda belajar ini. Nggak masalah 4 bulan Anda nggak dapat mitra baru. Sepanjang Anda belajar 4 teknik funneling ini. Pak Kadir dari Jakarta itu 4 bulan mempelajari ilmu ini Bapak Ibu. Ya, mitranya Pak Nawir dari Jakarta. Beliau sudah kepala 5, ya nggak tahu sudah kepala 5 atau kepala 6 ya. Kepala 5 kalau nggak salah. Pak Kadir ini. Ya beliau ini butuh waktu 4 bulan ya, nggak tahu 5 bulan atau 4 bulan lebih lah pokoknya. Nggak dapat mitra baru Bapak Ibu, karena fokus belajar ini, belajar copy paste, belajar salin tempel. Karena awal-awalnya tidak bisa copy paste, nggak bisa salin tempel. Karena saya tahu sendiri, karena apa? Saya ke rumahnya. Waktu saya ke Jakarta, saya silaturahmi ke rumahnya. Ya memang beliau memang betul-betul gaptek Bapak Ibu. Tapi jangan tanya sekarang. Ya, jangan tanya sekarang. Ya, ini sudah di luar kepala Pak Kadir ini, 4 ini sudah di luar kepala. Sudah makanan sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana bangun call market, bangun gesekan-gesekan tadi waktu promosi presentasi pola bangun tim, gesekan itu sudah dilewati setiap hari, makanan tiap hari Bapak Ibu. Orang mau ngomong A sampai Z itu udah, ya mentalnya sudah mental baja semua, bukan mental pecundang gitu, bukan mental cengeng, bukan mental lemah gitu. Ya, nggak masalah. 4 bulan nggak ada masalah buat saya Anda nggak ada wanita baru sepanjang Anda belajar 4 teknik funneling ini gitu loh. Makanya di flyer tadi, ingat yang saya kirim tadi pagi, yang mahal di bisnis ini bukan modal 38.000 sekali lagi Bapak Ibu. Saya ulangi, yang mahal di bisnis ini bukan modal 38.000 Anda, bukan modal 63.000 Anda, bukan modal 114.000 Anda, bukan modal 266.000 Anda. Ya, bukan Bapak Ibu. Yang mahal itu adalah ilmu ini loh Bapak Ibu. Yang mahal tuh ilmu ini. Ya, karena ilmu ini ya akan bisa merubah masa depan Anda Bapak Ibu. Ya. Ilmu ini kalau Anda bukan member BBS, member Cimo, ini bisa saya kenakan cas 2.500.000 Bapak Ibu. Dan itu pun Anda ketemu sama saya hanya 20 kali pertemuan. Ilmu ini nih, 4 teknik funneling ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan sembarangan ilmu. Ini nilainya lebih dari 38.000 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong apa ya, modal 38.000 dipersoalkan, ya maka saya nggak bisa ngomong lagi. Saya nggak bisa ngomong lagi, Ibu. Apa memang harus saya kenakan cas 2.500.000 gitu loh, baru Anda hari ini menghargai modal 38.000 Anda. Ya. Jadi sekali lagi yang mahal bukan modal 38.000 Anda, bukan. Karena 38.000 itu bukan modal, Ibu. Anda makan bakso 38.000 juga habis itu. Anda beli rokok 2 bungkus juga 38.000 itu habis. Anda nggak gabung di Cimo BBS pun 38.000 di dompet Anda udah pasti habis Bapak Ibu, habis. Tapi masalahnya Anda dapat ilmu ini nggak gitu.
Anda dapat ilmu teknik funneling ini nggak akan dapat Bapak Ibu. Apalagi nanti hari Jumat tambah ilmu lagi Bapak Ibu. Hari Minggu dapat ilmu lagi nanti Anda. Ya. Nah, apakah di luar sana Anda bisa mendapatkan dengan modal 38.000 dapat ilmu seperti ini? Nggak ada Bapak Ibu di luar sana yang mau dengan 38.000 ngasih ilmu ini, nggak ada. Yang ada itu Anda harus ngeluarin modal jutaan Bapak Ibu. Ya, makanya sebetulnya di tangan Anda ini mutiara Bapak Ibu. Di tangan Anda ini mutiara. Ilmu ini nih, ya, ini adalah apa ya? Ilmu yang bisa menolong banyak orang Bapak Ibu. Di luar sana. Apalagi di era pandemi seperti ini yang nggak boleh kemana-mana. Ini kan semuanya via online. Anda nggak perlu keluar rumah, nggak perlu wirawiri. Cukup dari rumah, tapi bisnis Anda bisa dari Aceh sampai Papua. Ini kan nggak perlu Anda wirawiri Bapak Ibu. Anda cukup punya handphone, pakai kuota, cukup di rumah. Tapi Anda bisa membangun bisnis dari Aceh sampai Papua, Indonesia sampai luar negeri. Karena apa? Anda menguasai 4 teknik ini. Gitu loh. Nggak perlu capek-capek hari ini Anda harus keluar rumah gitu loh. Ya, maka ini bisa menjadi solusi teman-teman yang dalam tanda kutip sekarang masih terkena pandemi virus corona. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang perusahaannya tutup atau bisnisnya tutup atau mungkin nggak jalan usahanya. Ya kan? Cimo ini bisa menjadi solusi buat mereka. Kenapa? Di sini yang kita ajarkan kan bukan hanya bisnis, tapi kan ada ilmunya. Ya, seperti saya katakan di training hari Senin. Perkawinan antara BBS sama Joni, perkawinan antara Cimo sama BBS. Ya, ilmu ketemu bisnis dikawinin Bapak Ibu. Itu akan menjadi efek yang sangat luar biasa. Ya, jadi project bisnis dikawinkan dengan ilmu ini itu menjadi perkawinan yang sangat keren. Ya, kalau Anda punya bisnis tapi nggak ada ilmunya, percuma Bapak Ibu, itu kan asal jalan jadinya. Itu seperti Anda itu jalan di tengah kegelapan tapi nggak pakai lampu, nabrak-nabrak adanya. Atau Anda punya ilmu ini yang saya terangkan, Anda menguasai 4 teknik funneling ini, Anda kuasai, tapi nggak ada project bisnisnya. Ya percuma, Anda cuma jago teori namanya. Seperti Anda jago teori renang tapi nggak pernah nyebur kolam renang, ya percuma, buat apa? Nggak ada duitnya. Nah, buat apa jago teori? Nggak ada uangnya, nggak ada duitnya. Ya Anda hari ini jago teori sampai kapanpun juga nggak akan dapat duit. Nggak akan bisa terwujud impian Anda. Nggak akan bisa melunasi utang, nggak bisa punya rumah sendiri. Nah, cuma jago teori. Gitu. Ya, ini akan menjadi sebuah teori saja kalau ini nggak Anda praktekkan besok. Jadi 4 teknik funneling ini hanya menjadi teori saja kalau Anda tidak praktekkan besok. Artinya percuma. Gitu loh. Sekeren apapun ilmu ini kalau nggak dipraktekkan menjadi percuma. Nol jadinya. Makanya di bisnis ini kita nggak ngajarin Anda itu jago teori. Tapi Anda punya ilmunya dan Anda praktekkan. Ya, learning by doing. Learning by doing. Belajar sambil praktek. Belajar, praktek. Belajar, praktek. Belajar, praktek. Ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat malam, Pak. Ya, Saya silakan. mau Selamat malam. menyampaikan saja, Pak, kepada Bunda Nuraini yang sudah memberikan masukannya, Pak, untuk di marketplace-nya gitu, Pak. Saya angkat 2 jempol, Pak, ke Bunda Nuraini untuk Oke. masukannya gitu, Pak. Mungkin Terima kasih. itu saja, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. untuk lebih jelasnya saya minta tolong ke Bu Nur Aini atas pengalamannya yang tadi siang Bu. Saya persilakan Bu untuk yang promosi marketplace Bu Nur Aini. Ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu seperti apa yang terjadi di siang tadi di marketplace. Ya, saya persilakan Bu. Ya, Halo Bu Nur Aini. Ya, silakan Bu. Dapat nilainya kok. Ya, silakan Bu. Suaranya kecil. Yang siangnya Pak hujan di sini. Hujan ya? Ya, silakan Bu. Jadi gini Pak, dari pagi misalnya saya mau
ini ya, putus-putus ya suaranya Bu Nuraini ya. Tapi intinya begini ya, mungkin saya kasih kesimpulan, ini suaranya nggak jelas Ibu. Jadi intinya begini Bu Nuraini tadi, intinya ya, yaitu tadi beliau promosi di marketplace, memang tidak bisa klik kategori lain-lain, tapi beliau klik kategori surat kabar. Nah, itu Bapak Ibu. Nah efeknya, beliau tadi dapat 30 buah market lebih, ya 30 buah market lebih, ya dalam satu hari ini, ya. Nah, terus yang kedua, beliau tidak pakai link bisnis, tapi beliau pakai manual. Jadi langsung untuk informasi detailnya, ya, silakan hubungin nomor WhatsApp saya 08 sekian sekian sekian. Ya, itu. Karena apa? Memang saat ini pakai pemakaian link bisnis itu dalam pengawasan sangat ketat oleh Facebook. Makanya kenapa saya dari kemarin itu tidak terlalu mendorong Anda untuk pakai link bisnis, karena memang algoritma Facebook untuk saat-saat pandemi sekarang itu agak ketat ya. Ya karena pergerakan sosial media kan sekarang sangat tinggi sekali ya setelah ada virus corona. Nah, itu kontrol Facebook di dalam pergerakan kita tiap hari itu dikawal. Jadi kayak pemakaian link bisnis itu dikontrol. Makanya boleh Anda pakai link bisnis, tapi jangan terlalu sering. Tapi lebih banyaknya Anda pakai cara manual untuk mengarahkan mereka ke WhatsApp Anda. Ya, jadi Bapak Ibu ketika ada yang inbox, kan kalau Anda promosi di marketplace itu kan pasti nanti larinya ke inbox, ke messenger Anda masing-masing untuk minta informasi bisnis ini. Nah setelah itu Anda jangan jelasin di inbox atau messenger Anda, tapi bagaimana pindahin mereka dari inbox ke WhatsApp. Pakai cara apa? Manual. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Joko, misalkan namanya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko sudah hari ini berminat tentang informasi promosi saya. Untuk lebih detailnya Pak Joko silakan hubungi nomor WhatsApp saya di 08 sekian sekian. Terima kasih. Nah itu contoh cara manualnya begitu. Untuk memindahkan mereka dari inbox ke messenger ya. Itu Bapak Ibu intinya seperti itu. Oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Tanya Pak, tanya Ya, silakan. Rahmat Pak. Ya. Rahmat mau dimasukkan ke usul Pak dalam presentasi supaya ditambahkan flyer ya Pak di akhir presentasi itu untuk penekanan berapa ditambahin flyer sistem BPS. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Suraman, ini idenya bagus sekali. Ya, jadi mungkin nanti setelah mereka memang memutuskan untuk siap transfer, nah maka nanti ada flyer sistem BBS di poin terakhir sebelum mereka memang betul-betul transfer. Jadi nanti besok pagi atau nanti malam saya akan sedikit edit di akhir presentasi BBS. Jadi nanti ada tambahan bagaimana ketika uang market Anda setelah Anda presentasi sampai di titik akhir, ya titik akhir itu artinya mereka sudah siap transfer. Nah, ketika mereka sudah siap transfer, maka akan ada pertanyaan closing. Jadi pertanyaan closing terakhir itu adalah apa? Menanyakan kesiapan mereka untuk menjalankan sistem BBS 100% setiap hari, tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, ya tanpa alasan. Nah, nanti jawabannya apa? Kalau memang siap, ya Bapak Ibu baru arahkan untuk transfer 38.000 ke rekening stokis. Ya, terus kasih selamat seperti itu. Ya, terima kasih Pak Suratman ya. Nanti saya akan tambahin di bank data cara presentasi BBS, Pak. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika presentasi BBS tidak lupa untuk memberikan penekanan atau penegasan kepada orang-orang yang memang siap untuk transfer. Nanti mungkin di baris terakhir ya, nanti Anda lihat baris terakhir, itu ada sedikit tambahan untuk pertanyaan closing terakhir sebelum mereka memutuskan untuk transfer.
Ya, jadi sebelum memutuskan untuk transfer itu ada pertanyaan closing yang sifatnya tertutup. Kalau tertutup itu jawabannya cuma 2, kalau iya atau tidak, cuma jawabannya begitu. Siap atau tidak siap, nah, itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, itu nanti akan saya berikan di bank data cara presentasi BBS di kolom terakhir. Ada lagi yang lain? Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada sponsor leader untuk betul-betul memainkan buku 7 checklist BBS ya. Supaya nanti mitra baru Anda itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sebetulnya sudah ada di situ. Seperti kayak cara mendaftarkan agen. Itu kan sudah ada di rekaman hari Jumat. Ya. Bagaimana aktivasi PPOB, verifikasi, itu kan sudah ada video tutorialnya. Ya. Ya, nah, nomor rekening ya kan itu kan sudah ada di bank data cara presentasi BBS ya. Nah, kayak gitu. Atau nanya hari ini marketing plan, nah itu kan sudah ada di rekaman hari Senin. Nah, itu Bapak Ibu coba betul-betul dimainkan buku 7 checklist BBS-nya sehingga mitra baru Anda tadi ya segera dia connect ke sistem. Kalau connect ke sistem itu artinya proses pembelajaran itu berjalan. Mulai hari Senin dia belajar project bisnis ini, ya kan, marketing plan, sistem BBS itu hari Senin. Ya, hari Rebu seperti kayak malam hari ini belajar Facebook marketing. Ya, nanti hari Jumat belajar WhatsApp marketing, belajar bagaimana membangun 100 agen PPOB setiap hari. Bagaimana promosi di Instagram, promosi di offline. Ya, promosi offline itu bagaimana, ya. Terus promosi Instagram, TikTok itu bagaimana, ya. Itu hari Jumat, ya. Nah, terus hari Minggu belajar apa? Tentang 4 rahasia atau 4 poin penting untuk menaklukkan bisnis jaringan itu seperti apa? Ya, 4 rahasianya itu bagaimana? Nah, kalau mereka memahami ini Bapak Ibu sehingga tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, karena semua kan ada di rekaman, Anda bisa catat, ya kan? Anda lihat rekaman lagi, Anda catat lagi, Anda lihat rekaman, Anda catat, Anda lihat video tutorialnya, Anda praktekkan, ada video tutorial, Anda praktekkan. Kayak gitu. Sehingga Anda bisa melewati proses pembelajaran itu dengan mudah. Maka kalau Anda betul-betul serius, saya pastikan Bapak Ibu, ya maksimal ya ini ya, sebulan Anda sudah menguasai, itu pahit-pahit ya. Kalau Anda tiap hari itu betul-betul fokus belajar ya. Ya, bahkan kalau Anda betul-betul luar biasa belum belajarannya, mungkin hanya butuh waktu seminggu atau 2 minggu Anda menguasai semua yang kita berikan di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan malam hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari Jumat dan tolong arahkan semua tim Anda termasuk Anda hadir semua hari Jumat. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.